itu nanti seperti apa. Teman-teman ekspektasi kepada organisasi itu seperti apa. Oke, kita lanjut aja. Ini profil Ari. Mungkin ini ada teman-teman kita di belakang. Di sini kita punya tagline merayakan keberagaman remaja. Jadi kalau misal pas FGD kemarin banyak tuh kita bahas-bahas tentang keberagaman dan lain-lain. Nah, itu karena kita isunya juga mungkin nanti ada toleransi dan teman-teman bakal kenalan lebih jauh sama isu-isu Ari nanti apa aja. Kita alamat saat ini kantornya ada di Jalan Jambrut nomor 21 di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Ini dekat banget sama stasiun Cawang kereta sama LRT bahkan. Jadi kayak cuma 5 menit jalan kaki aja udah sampai rumah Ari. Oke, kita kenalan sama visi misi Ari sih. Mungkin teman-teman juga ada yang udah baca ya visi misi Ari itu apa di website atau di profil organisasi. Ini kita punya visi itu, kita pengen anak-anak Ari itu dan orang muda di Indonesia itu berdaya, mandiri, dan juga bertanggung jawab menjalankan hak-haknya, termasuk tanggung jawab kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, dan juga bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan Indonesia. Nah, untuk mencapai visi tersebut kita melakukan bermitra dengan pemerintah, dengan NGO-NGO lain, untuk memastikan gimana nih cara orang-orang muda ini bisa punya kesehatan yang optimal, menghargai keberagaman. Juga kita pengennya kita bisa kontribusi aktif dalam proses pembangunan di Indonesia. Kalau misalnya kita sekilas tentang Ari itu kita organisasi NGO, kita non-profit, jadi kalau misalnya di sini kita nggak ngambil keuntungan apapun, jadi teman-teman kalau misalnya secara organisasi kita nggak menguntungkan secara uang ya atau finansial. Jadi kalau misalnya tujuan teman-teman di sini adalah untuk mencari keuntungan dalam organisasi, Ari bukan tempatnya karena kita organisasi non-profit, kita juga yayasan, tapi di sini kita udah berdiri sejak tahun 2012 dan untuk organisasi kita usianya 15 sampai 28 tahun dan kita berkontribusi untuk remaja di usia 10 sampai 24 tahun. Nanti ada 3 isu di ARI, nanti bakal dijelasin sama teman-teman koordinator isu yang lainnya untuk isu kesehatan seksual reproduksi, toleransi, dan juga kewirausahaan. So, ini adalah struktur pengurusan ARI. Di sini kita punya visi juga gimana cara kerjasama orang muda dan orang dewasa itu bermakna. Jadi di samping kanan ini ada penasehat. Penasehat itu adalah pembina kita di ARI. Jadi ini adalah orang-orang dewasa yang mungkin mengarahkan kita untuk program-program, untuk kegiatan-kegiatan kita itu yang baik gimana. Ini ada di atas, mungkin ada perempuan ini namanya Mbak Kindi Marina. Dia adalah program, organization, dan juga social development. Jadi dia itu juga salah satu pendiri ARI sejak tahun 2012. Kalau di bawahnya itu ada Kemas Ahmad Mujoko, ini dia di program monitoring and evaluation, jadi dia di manajemen dan juga di research. Dan sampingnya di kiri ini ada Pak Budi, umurnya udah lumayan tua ya, udah sekitar 60-an. Dia udah di finance udah lama banget, bahkan di organisasi NGO lain dia masuk juga di situ. Jadi ini ada 3 komponen penasehat utama atau pembina kita, dan di kiri itu karena walaupun kita organisasi orang muda, kita juga punya struktur yang harus jelas di sini. Di sini ada gue, sorry gue ngomongnya gue lu aja ya biar lebih enak. Di sini gue sebagai koordinator dan juga nanti ada Dina, mungkin kalian juga kenal Dina. Ini Dina adalah sebagai vice koordinator atau wakil. Di sini ada Mas Al atau Alfa Tabung. Di sini usia dia udah sekitar 30-an, jadi kita biasanya manggilnya Mas Al. Dan ini ada Valen. Valen itu adalah koordinator dari isu HKSR atau SRHR. Di sini juga ada Erista, ini koordinator toleransi, dan juga ada Nurin sebagai koordinator dari kewirausahaan. Jadi teman-teman kalau di ARI penasihat itu hanya mengarahkan kita. Di ARI itu organisasinya enggak apa ya, kita enggak harus disuapin gitu. Jadi penasihat itu enggak ngurusin kalian itu maunya gimana, tapi kalian itu maunya apa baru diarahin sama mereka. Jadi kita ada bottom up proses. Mungkin nanti akan aku jelasin setelah ini. So Nah, di sini untuk kita ngelihat Ari sudah ngapain aja, kita ada
wilayah kerja di Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, dan NTT. Mungkin kalau sekarang karena dulu itu kan COVID banget ya, jadi kita ada masalah di situ, donor-donor susah, dan juga mungkin funding-funding itu lumayan susah. Jadi kita pernah kerja di daerah Jawa Tengah, Sulawesi itu sekitar tahun 2019 ke belakang. Untuk saat ini kita ada di Jakarta. Anggota ARI sejak kalau misalnya kita kumpulin nih, kita udah ada 5.000 anggota, terus juga relawan yang ikut organisasi atau ikut kegiatan di ARI itu sudah sampai 50.000. Untuk anggota saat ini di Jakarta kita ada 30 anggota. Jadi kita juga memberikan pengembangan keahlian kepada anggota untuk penguatan kapasitas di mana mereka bisa memimpin harusnya dan juga bisa advokasi, karena kita main isunya adalah advokasi, mau kebijakan pemerintah maupun isu-isu lainnya, dan juga ada problem solving dan juga public speaking. Dan untuk penyelesaian gimana proyek-proyek hari itu dilakukan itu ada advokasi juga, ada edukasi, melakukan audiensi kepada pemerintah maupun non pemerintah, kita melakukan penelitian dan atau research, dan juga publikasi-publikasi mungkin kayak konten, materi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya di ARI. Nah, untuk tadi kan kita udah tahu nih ARI apain aja advokasi. Mungkin ini gambaran tentang sedikit kegiatan yang ARI lakukan. Mungkin kalau di advokasi internasional, Mei kita pernah ke regional meeting SRHR untuk isu HKSR itu di Asia Pacific Alliance. Jadi kita tergabung dalam jejaring Asia Pasifik untuk isu HKSR, di mana itu terdiri dari beberapa negara. Jadi kita ada regional meeting di mana update tentang negara-negara itu, problem-problem tentang SRHR-nya itu kayak gimana. Dan di sini nanti kita isunya bakal diangkat ke ICPD. Nah, untuk mungkin sekilas saja ya, aku nggak lama-lama. Nanti kita bisa cerita-cerita lagi. Untuk selanjutnya ada mungkin advokasi nasional. Di sini ada teman Ari yang advokasi nasional jadi narasumber di Bappenas. Dan juga ini ada edukasi untuk program-program. Ada edukasi bullying dan juga FESPRO di SMP dan SMA di DKI Jakarta. Kita juga mungkin audiensi ke pemerintah. Ini mungkin kita kasih di gambar di Kemendikbud ya. Ini di Direktorat SMA waktu itu untuk isu bullying. Terus juga ada kolaborasi event. Di sini kita ada International Youth Day. Waktu kemarin mungkin Agustus ini di UN atau United Nation, dan juga mungkin project kemarin kalau ke daerah-daerah kita waktu itu ke Bakti Pemuda Desa Mandalwangi di daerah Bandung, Jawa Barat. Ini sama Kemenpora. So, tadi mungkin itu program-programnya, tapi gimana sih cara kita untuk mencapai hal tersebut? Jadi di ARI itu cara kerjanya gimana? Kita adalah bottom up proses, jadi gimana kita itu nggak disuapin, misalnya kalian datang ke ARI, kalian harus ngerjain ini, harus ngerjain itu, harus ngerjain itu. Enggak. Tapi di sini kalian bisa berpikir dan juga bebas untuk berpendapat. Kalau misalnya mau ngerjain program, apa yang kalian pengenin, kalian bisa lakukan di sini gitu. Jadi pembina ataupun tadi yang 3 orang tadi itu hanya mengarahkan saja, karena kita tahu ya, maksudnya mereka pun di sini volunteer, mereka nggak dibayar, gue pun nggak dibayar, dan teman-teman lain pun di ARI itu nggak dibayar. Jadi kita dibayar sama mungkin pengalaman dan juga kapasitas, juga ketemu orang-orang, relasi dan lain-lain. Jadi gue tekanin sekali lagi, kalau kalian mencari keuntungan secara finansial, ini bukan tempat yang tepat untuk melakukan itu di sini. Jadi gue udah reminder dari awal, takutnya ekspektasi seperti itu ada di ARI. Jadi di sini bottom up prosesnya, kita dari teman-teman sendiri bisa ngomong apa mau teman-teman, terus juga kalau ini kita inisiatif ya, kayak misalnya contohnya kalau misalnya ada rapat, kita biasanya bahas isu apa gitu. Misalnya HKSR, isu kesehatan, kita bahas kesehatan. Tapi kalian waktu datang itu cuman duduk nongkrong dan nggak ngerti apa-apa. Tapi kalian nggak nanya. Nah, itu kita nggak bakal nge-push kalian buat oke, misalnya Dewi kamu nanya ya, kamu dari tadi nggak nanya, nggak dipanggil gitu. Kita ngebiarin kalian, karena itu kayak kesempatan harusnya kalian buat ngomong. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngomong di ARI atau nggak nanya atau nggak nggak aktif, kalian bakal ketinggalan gitu sama teman-teman lainnya. Jadi itu bukan salah satu tugas kami atau pengurus ataupun pembina untuk mengarahkan. Kita hanya mengarahkan, tapi bukan
kayak ngedetailin kalian harus ini, harus itu, harus itu, harus ini gitu. Kita juga di sini harus berpikir kritis. Mungkin kalau terbuka dan menerima perbedaan, karena di ARI banyak orang muda dari berbagai latar belakang dengan orientasi seksual yang berbeda, terus juga dari daerah berbeda, mungkin kalian bisa beradaptasi di situ. Di sini juga kita belajar, belajar, belajar adalah uh, yang paling penting di ARI. Kalau kalian nggak mau belajar, nggak mau baca, nggak mau nanya, nggak mau itu, kalian bakal ketinggalan banget. So, jadi untuk ARI sendiri, kita pengennya relawan itu kayak gimana sih atau volunteer. Kita ya dari awal, mungkin kalau FGD kita udah bahas tentang komitmen ya, karena kalian itu adalah sumber daya kita, jadi kalian adalah penggerak nih, penggerak organisasi. Kalau nggak ada kalian, ya organisasi nggak jalan gitu. Jadi komitmen kalian itu yang dipegang nomor satu, kalau misalnya kalian nggak ada, ya udah, organisasi nggak jalan. Terus juga gimana kalian bisa bertanggung jawab sama tugas-tugas kalian, sama teman-teman kalian, sama isu kalian. Kalian juga bisa secara aktif buat ngomong, buat buat nyampein pendapat, terus juga buat asertif gimana perasaan kalian, terus juga apa sih pendapat kalian, komunikasi, apalagi jangan sampai ngeghosting teman-temannya. Itu kan bahkan di hari waktu itu ada isu kayak ngeghosting itu sampai ada yang kena mental dan yang lain. Nah, itu parah banget. Jadi ini udah di reminder kalau kalian harusnya punya komunikasi yang baik, kalau misalnya ada apa-apa bisa jujur, terbuka lebih baik. Kita di sini nggak menghakimi sama sekali. Kalau misalnya ada masalah bisa ngomong dan selesaiin bareng-bareng di organisasi. Terus juga kita pengen banget kalian untuk terus belajar ya. Mungkin ada beberapa di teman-teman isu ini baru untuk kalian atau fokus utama isu ARI itu baru dari untuk kalian, karena gue pun waktu join ARI itu semenjak COVID itu gue background-nya adalah teknik kimia, jadi gue nggak ngerti apa-apa, tapi untuk pengen terus belajar, kalau misalnya kita pengen, ya kita bisa lanjut, buktinya bisa sampai saat ini bisa tetap ada di ARI gitu. Oke, ini mungkin benefit kalian untuk menjadi ARI itu, nanti kalian dapat peningkatan kapasitas ya untuk isu-isu ARI. Nanti koordinator isu mungkin Dina dan teman-teman panitia lainnya bakal ngumumin apa aja peningkatan kapasitas yang bakal kalian dapetin dan juga diagendakan. Mungkin itu bakal dilakukan secara offline. Nanti tanggalnya kita tunggu dari info panitia. Terus juga kita berrelasi dan juga berjejaring dengan pemerintah maupun NGO-NGO lain kalau misalnya ada acara undangan lain. Terus juga kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder. Kalau kalian bikin, ya udah kalian buat, kalian cari sendiri, kita support kalian maunya apa dan kita ngarahin kalian maunya kemana. Terus juga kalian di sini bisa banget merealisasikan idealisme kalian, kayak ya udah gue pengen ada ini loh, gue pengen ada itu, asal itu tidak menyakiti orang lain dan juga itu baik untuk organisasi, serta itu masih relevan dengan isu-isu ARI gitu. Jadi kalian bisa buat program, kalian bisa ngapain aja deh di ARI itu. Tapi asal itu positif ya. Terus juga menjadi aktivis muda untuk isu-isu kita. Terus juga kalian dapat sertifikat dan juga surat keanggotaan. Tapi ini bakal dilihat dari ekspektasi relawan dan organisasi, kayak komitmen kalian, tanggung jawab. Kalau misalnya kalian ya udah datang sekali aja buat onboarding, tapi nanti besoknya kayak minggu depannya minta sertifikat, kan itu nggak bisa maksudnya gitu. Mungkin sertifikat dan keanggotaan itu bakal dikasih setelah selesai pendidikan kapasitas, setelah kalian bisa gabung dan benar-benar komitmen kalian itu bisa kita lihat gitu buat ada di ARI. Nah, mungkin yang di samping itu gue udah reminder terus-menerus karena kita nggak nyediain benefit berupa uang atau materi, itu concern banget bagi organisasi. Jadi kita samakan persepsi di sini. So, mungkin itu aja dari gua. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, bisa lewat email, itu info, atau di ini nomor Ari ya, ini nomor admin Ari, WhatsApp di 0812, dan juga ada website Ari. Jadi, mungkin itu aja perkenalan dan juga sharing-sharing mengenai Ari itu apa, dan juga persepsi, terus benefit kalian tadi apa aja, dan kegiatan-kegiatan itu kita itu apa aja. Oke, Dewi, mungkin itu aja dari gua. Kalau misalnya ada, kita buka sesi Q&A ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh banget. Mungkin 10 menit, gue bisa jawab langsung atau via chat, nggak apa-apa, langsung raise hand. Buat, kalau misalnya ada yang nggak clear atau mau nanya-nanya program atau cerita-cerita, tanya-tanya tentang hari, boleh. Oke, kalau ada yang mau nanya, silahkan ya. Oke, Yogi. Terima kasih banyak ya atas pemaparannya.
mungkin sedikit mempoint out bahwa sistem kerja di ARI itu mengandalkan bottom up ya. Jadi teman-teman yang berinisiatif untuk melakukan suatu gerakan. Jadi teman-teman yang berkomitmen, teman-teman juga akan melakukan. So, itu diharapkan clear juga ya. Nah, teman-teman nanti akan ada sesi Q&A di akhir sesi. Setelah semuanya boleh dicatat kira-kira apa yang mau ditanyakan dari sekarang. Boleh ditanyakan lewat chat ataupun lewat on mic langsung. Nah, setelah pemaparan dari Yogi udah super jelas tadi, sangat membara-bara semangatnya ya. Kita akan lanjutkan ke presentasi dari teman kita Dina mengenai tata tertib ARI. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh langsung di chat dulu ataupun nanti on mic setelah ada sesi Q&A. Oke, untuk Dina boleh langsung tampilkan presentasinya. Oke, udah muncul ya teman-teman PPT-nya. Oke, aku mulai langsung aja. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Dina Manda Aprilia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Yogi, aku selaku wakil koordinator di ARI yang membantu Yogi juga dan bertanggung jawab dalam peran-peran internal di ARI. Nah, apa sih yang mau kita bahas hari ini? Jadi, kita akan membahas, pertama kita akan membahas tentang prinsip ARI, kemudian program kerja ARI itu apa aja, tata tertibnya bagaimana, kemudian kewajiban anggota, fokus isu ARI di mana aja nih, peningkatan kapasitas, dan di akhir akan ada pembahasan tentang pelantikan. Oke, kita masuk ke prinsip ARI. Jadi sebenarnya ARI itu punya prinsip apa sih, teman-teman? Nah, yang pertama ini anggota ARI harus menerima dan menghargai keberagaman identitas manusia. Seperti teman-teman tahu, kita di Indonesia banyak sekali suku, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, diharapkan teman-teman yang ada di ARI itu mampu dan bisa untuk menghargai ya. Kita kalau bisa memang menghapus yang namanya diskriminasi dan juga bullying. Kemudian, yang kedua, kita juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, kesetaraan, gender, dan perlindungan anak. Ya, mau dia agamanya mayoritas atau minoritas, mau dia suku juga yang terjauh gitu. Sukunya tuh jarang ada di wilayah Jawa mungkin gitu. Nah, ini teman-teman di sini juga diharapkan untuk menjunjung tinggi hak asasi itu sendiri. Mau perbedaan segimanapun juga tetap kita sebagai anggota ARI harus menghargai satu sama lain. Kemudian yang ketiga, kita mengharuskan teman-teman untuk mempromosikan, mendorong, dan memastikan keterlibatan remaja yang bermakna, serta kemitraan remaja dan orang dewasa yang saling menghormati. Jadi, walaupun di ARI juga nggak semuanya remaja nih, tadi juga udah disebutin kan sama Yogi, penasehat kita, ada penasehat bidang organisasi, terus juga yang bertanggung jawab tentang project, tentang monitoring evaluation, and learning juga maupun finansial, kita juga harus tetap menghargai walaupun umurnya kita range-nya jauh ya, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas program kerja. Jadi di ARI itu kita fokus untuk memberdayakan anggota yang terfokus pada kepemimpinan, HAM, dan berjiwa nasionalis. Kemudian kita juga akan melakukan edukasi dan pemberdayaan diri dan dari remaja dan untuk remaja. Nah, ini maksudnya apa sih? Mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh koordinator isu masing-masing, oleh Valen, Eris, dan juga Nurin. Kemudian yang ketiga, kita juga aktif nih melakukan advokasi berbasis bukti terhadap kebijakan dan program kerja pemerintah yang berkaitan dengan remaja. Sudah dijelaskan juga ya oleh Yogi, kita di ARI itu aktif ikut kegiatan-kegiatan eksternal karena kita juga di ARI itu memang kementerian senang dengan ARI karena ARI itu aktif memberikan masukan juga kritik terhadap pemerintah. Walaupun mungkin kebijakan-kebijakannya belum sempurna, tapi ARI itu selalu memberi masukan, dan that's why ARI itu disenangi dengan kementerian-kementerian gitu, teman-teman.
Selanjutnya, ARI juga terlibat dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan dan program kerja pemerintah. Dan yang terakhir, di ARI kita akan melakukan pemberdayaan dan mobilisasi masyarakat. Nah, untuk memastikan kerjasama remaja dan orang dewasa nih, yang bermakna dan terwujudnya remaja yang berkualitas. Nah, gimana sih kita biar bisa mewujudkan remaja yang berkualitas dengan aktif mengikuti program-program di ARI? Kan ada isu HKSR, ada toleransi, dan KWU juga seperti yang tadi Yogi jelaskan. Nah, teman-teman tertarik di mana, dan di situ teman-teman harus aktif dan kontributif gitu terhadap program-program yang akan teman-teman rancang dan juga jalankan. Oke, kita masuk ke tata tertib ARI. Jadi di ARI itu kita wajib menghadiri piket seminggu sekali. Wajib dalam artian ini kita memang mengharuskan ya teman-teman, karena sesuai di broadcast awal kita, di ARI itu memang ada yang namanya rapat offline. Kita biasa sebutnya piket ya teman-teman. Nah, di rapat offline ini kita akan hadir seminggu sekali, either di hari Sabtu atau di hari Minggu. Jadi pastikan teman-teman meluangkan waktunya di hari weekend, dan either Sabtu atau Minggu ini teman-teman bisa nih diskusi dengan koordinator isu masing-masing, mau di hari Sabtu atau di hari Minggu, karena balik lagi ya, kita juga punya kesibukan masing-masing, dan tenang aja teman-teman, kita tidak akan mengganggu perkuliahan atau urusan akademik gitu. Kemudian tata tertib yang kedua ada bersedia meluangkan waktu 8 jam per minggu. Nah, maksud 8 jam itu kita nggak semata-mata, oh kita hadir nih hari Sabtu atau Minggu piket gitu. Dan 8 jamnya itu habisin di situ tuh enggak teman-teman. Jadi kita juga punya grup WhatsApp, nanti teman-teman setelah mengikuti 4 kali pelatihan juga akan dimasukkan ke dalam grup besar ARI yang resmi. Di situ juga kita aktif berdiskusi mengenai isu-isu keremajaan, isu-isu sosial, dan juga kesehatan maupun toleransi dan kewirausahaan gitu ya. Jadi selain offline juga kita juga aktif di kegiatan-kegiatan online gitu teman-teman. Kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan ARI baik internal maupun eksternal. Nah, ini akan aku jelaskan di slide berikutnya ya. Yang terakhir, mengerjakan tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Jadi teman-teman di ARI yang sudah Yogi bilang juga, kita itu enggak semata-mata disodorin terus nih, atau enggak semacam dikasih perintah terus dari atasan, karena lagi-lagi di sini kita sama rata, dan mungkin peran dan tanggung jawabnya aja yang lebih berat atau lebih ringan. Pokoknya di ARI itu teman-teman semua kita setara ya, that's why kita nggak ada panggilan kakak atau adik ya. Jadi diharapkan yang sudah berkomitmen untuk mengerjakan tugas-tugas harus dilaksanakan dengan baik dan dengan bertanggung jawab ya, karena kita juga sudah menyeleksi nih sejauh ini ada 55 teman-teman yang lolos sampai tahap akhir, dan itu yang sudah kami pertimbangkan, jadi jangan sampai mengecewakan kami juga ya teman-teman. Kemudian kita akan membahas kewajiban anggota, ini kurang lebih sama sih kayak tata tertib tadi. Yang pertama, menaati dan melaksanakan AD atau ART serta segala peraturan organisasi. Jadi mungkin teman-teman setelah melakukan pelatihan juga kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang AD ART atau tata tertib yang harus teman-teman patuhi bersama, dan nanti akan ada yang namanya fakta integritas. Nah, fakta integritas itu akan teman-teman tanda tangani setelah mengikuti pelantikan, dan di mana teman-teman sudah menjadi bagian resmi dari kami gitu. Kemudian yang kedua, berperan dan berpartisipasi aktif dalam program dan kegiatan ARI baik level nasional, daerah maupun internasional. Seperti yang sudah jelaskan Yogi juga, tadi kita ada ya di capture gambar-gambar kita mengikuti kegiatan nasional, terus juga belum lama ini kita habis ke Bangkok ya, mungkin, dan selanjutnya bakal ada event-event lain di tahap nasional, daerah maupun internasional, dan kita berharap teman-teman yang baru join juga bisa ikut nih partisipasi aktif. Jadi yang ikut ke acara eksternal tuh nggak dia lagi, tapi kita semua bergiliran dan siapa cepat dia yang dapat gitu ya teman-teman. Jadi partisipasi aktif aja. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik organisasi dan tidak menyalahgunakan nama organisasi. Berkaca dari pengalaman juga ya, kita mungkin ada beberapa dari teman-teman anggota ARI yang ya salah satunya yang mungkin menggunakan nama ARI untuk kegiatan yang tidak baik gitu ya. Dia bilangnya mau ke ARI, udah izin hari Sabtu nih, tapi ternyata dia pergi ke tempat lain, dan itu kan sudah menjual nama organisasi ya ke orang tua, dan hal itu kita tidak ingin anggota baru melakukan hal tersebut gitu. Kemudian menjaga properti, aset,
menghargai segala perbedaan suku, ras, agama, serta segala hal terkait dengan hak asasi manusia, kemudian juga menjaga properti, aset, dan kekayaan yayasan. Nah, jadi di ARI itu kan kita rumah ARI ya, ada rumahnya, dan di sana mungkin juga pasti akan ada semacam apa ya, alat-alat atau perangkat-perangkat untuk kita melakukan edukasi, sosialisasi, juga pasti yang namanya di rumah ya, ada AC, ada kipas angin juga, ada kulkas, dan barang-barang itu semua harus teman-teman jaga. Jadi setelah piket, aku berharapnya teman-teman bisa yang bagian nyapu ya nyapu, yang dapat bagian cuci piring, cuci gelas gitu ya, karena kita lagi-lagi di sini volunteer dan anggota yang harus berpartisipasi aktif menjaga namanya baik organisasi. Kita nggak mau nih tiba-tiba tetangga sebelah, kok rumah Ari kotor banget ya gitu, kayak nggak ada orang, padahal tiap minggu ramai banget nih, tapi kok jorok banget ya, nggak ada yang mau bersihin. Nah, kita anti banget dengar kalimat itu ya, jadi teman-teman diusahakan kita semua menjaga rumah Ari sama-sama. Kemudian wajib untuk merepresentasikan nilai-nilai ARI ketika menjadi perwakilan ARI dalam suatu kegiatan. Nanti ke depannya jika teman-teman mengikuti acara eksternal baik dalam negeri maupun luar negeri ataupun masih kawasan lokal atau daerah, teman-teman diharapkan menjaga nama baik ARI. Itu peran dan tanggung jawab yang harus teman-teman taati. Kemudian yang terakhir, anggota berhak mengajukan inisiasi kegiatan kepada pengurus dengan justifikasi yang kuat. Jadi misal teman-teman mau mengadakan program, aku mau mencegah semacam ini penyakit menular seksual, berarti masuknya ke isu HKSR gitu. Oke, di HKSR aku akan menjalankan ini, aku punya ide mau sosialisasi tapi nggak ke sekolah, ke target pasar itu ibu-ibu gitu. Karena memang mungkin karena ibu-ibu yang belum maksudnya belum pernah mendapatkan atau jarang mendapatkan edukasi, ya itu nggak apa-apa. Tapi lagi-lagi fokus utama kita itu tetap terhadap remaja ya teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini dia fokus di Aliansi Remaja Independen atau ARI. Di sini kita ada fokus isunya ada 3 teman-teman, ada HKSR, toleransi, dan kewirausahaan. Nah nanti di pelatihan itu kita akan mempelajari tentang bagaimana toleransi dan HAM, kemudian HKSR dan SOGI, dan juga nanti akan ada mungkin tambahan kewirausahaan gitu ya teman-teman. Nanti tinggal dipilih aja sesuai minat dan bakatnya di mana. Nah, ini dia tahapan atau alur pelaksanaan. Pertama, pastinya teman-teman setelah menjadi anggota resmi ARI, mengikuti pelatihan 4 kali dan juga pelantikan nanti, teman-teman akan dimasukkan ke dalam grup ARI, grup resmi ARI, dan nantinya Yogi selaku koordinator ARI akan mengirimkan apapun undangannya, gitu, undangan maupun internasional maupun nasional ke dalam grup tersebut. Nanti sistemnya itu teman-teman siapa dulu deh yang mau gitu. Cepet-cepetan aja, tapi nggak semata-mata nih cepet-cepetan tuh siapa cepat yang dapat dia yang pergi gitu menghadiri acara, misal ke KPPPA, ke KPAI atau ke Kemendikbud gitu. Itu juga bakal disaring atau diikusi sama aku karena aku yang mengurusi apapun yang ada di internal ARI. Jadi nanti teman-teman akan punya raportnya sendiri masing-masing, tapi hanya aku yang pegang dan penasehat gitu. Tetap yang penting jaga perilaku dan juga tetap mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik ya. Nah, sebelum kita atau teman-teman pergi ke event-event tersebut, teman-teman harus berdiskusi dengan penasehat atau koordinator ARI ataupun wakil. Bisa juga dengan koordinator isu gitu. Kemudian saat menghadiri acara eksternal tersebut, teman-teman juga diharapkan partisipasi aktif, bertanya, karena memang culture kita di ARI itu selalu aktif gitu. Kadang yang diundang 1, tapi yang hadir 2 gitu. Gak apa-apa, hal itu tuh tidak dipermasalahkan gitu. Justru kementerian juga senang karena anggota ARI itu aktif-aktif dan dalam memberikan kritik maupun saran. Kemudian setelah itu teman-teman harus membuat laporan. Nah, laporan ini tenang ya, udah ada template-nya. Jadi teman-teman tinggal isi aja sekitar 2-3 lembar aja, kok nggak banyak, terkait apa saja sih yang dibahas dari kegiatan tersebut gitu. Kemudian yang terakhir, setelah membuat laporan, juga udah menghadiri acara dan berdiskusi dengan penasehat juga, teman-teman pas hari H piket, misalkan teman-teman ke kegiatan
eksternal itu hari Rabu atau hari Kamis gitu, weekdays. Nah, weekendnya pas piket, teman-teman tuh harus diskusi nih ke teman-teman yang lain. Oh, tadi tuh kemarin gue bahas tentang ini loh, perkawinan anak, atau gue kemarin gue habis tentang bahas tentang bullying gitu. Nah, itu harus disebarluaskan juga ke teman-teman yang lain, biar yang lain juga excited untuk ikut acara dan juga bisa berkontribusi gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ada pelatihan atau peningkatan kapasitas. Nah, di sini teman-teman akan mengikuti 4 kali pelatihan. Yang pertama dasar-dasar nilai ARI, kemudian toleransi dan HAM, ketiga kesehatan reproduksi, dan keempat yang masih berkaitan dengan isu HKSR yaitu SOGI, dan yang terakhir setelah mengikuti 4 pelatihan ini teman-teman akan dilantik ya. Oke. Selanjutnya ini ada foto-foto kegiatan eksternal. Nah, mungkin ini nggak semua di-capture di sini ya, karena kalau semuanya di-capture dari zaman beberapa tahun yang lalu mungkin udah nggak muat ya. Ini aku kasih beberapa foto-foto kita berdiskusi dengan Kemendikbud, dengan KPPPA, KPAI, juga kita menghadiri acara Bappenas, tuh aku sendiri dan Erista juga mewakili sebagai penanggap ya. Jadi kita di sana di panggung bersama orang-orang hebat ngobrol, dan aku mewakili sebagai kaum remaja gitu ya. Dan tenang aja teman-teman, pasti yang aktif dan apa ya, aktif dan juga kontribusi di kegiatan-kegiatan ARI pasti bisa ikut kegiatan eksternal gitu ya. Selanjutnya juga aku mau kasih lihat, ini dia program kerja ARI. Di sini mungkin aku jelasin secara general aja ya, karena mungkin Valen dan Erista akan jelasin lebih lanjut. Sini ada aku sama Eris waktu itu menghadiri acara di SMA Antonius. Kita itu sebagai pemateri terkait bullying untuk peserta MPLS. Kemudian juga ini ada Yogi yang monitoring dan evaluasi ke sekolah after kegiatan edukasi. Kemudian juga ada teman-teman yang lainnya seperti Adam nih di sini. Ada Desa kita pendampingan dan juga apa ya, kontribusi terhadap desa di Mandalawangi, Bandung Barat gitu. Oke, Valen, thank you. Sebentar lagi kok. Oke, kemudian ada peningkatan kapasitas juga. Kita di sini teman-teman nanti akan menghadiri 4 kali peningkatan kapasitas pelatihan. Di sini kurang lebih foto-foto tahun angkatan aku gitu ya. Kemudian yang terakhir akan ada pelantikan anggota baru. Nah, pelantikan ini akan dilakukan oleh teman-teman yang berhasil 4 kali melakukan pelatihan dan akan dilantik di bulan berikutnya gitu ya, akan mendapatkan sertifikat dan juga ID card. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman tentang internal yang ada di ARI, dari tata tertib, prinsip, sampai pelantikan dan kegiatan eksternal. Itu saja dari aku, terima kasih. Kalau ada pertanyaan langsung tanya di itu ya, deskripsi box. Oke, thank you teman-teman. Oke, makasih banyak Dina atas pemaparan mengenai tata tertibnya, sangat jelas sekali. Reminder lagi, teman-teman yang mau bertanya boleh langsung di chat box ditanyakan, karena kita harus beralih untuk pemaparan mengenai isu HKSR. Nah, apa sih HKSR? Mungkin teman-teman masih ada yang kurang familiar, mungkin akan dijelaskan oleh Valen. Valen, silakan presentasinya di share screen. Oke, tunggu ya teman-teman. Ya, apakah sudah terlihat? Iya, aku belum, Valen. Gitu ya. Oke, udah kelihatan kok. Sudah aman, tantangannya udah kelihatan. Bentar. Oke, halo teman-teman. Jadi bagi kalian yang di sini mungkin masih bingung ya, masih wondering apa sih hak kesehatan seksual reproduksi ini gitu ya. Jadi hak kesehatan seksual reproduksi ini, Nah, nanti kita akan, aku akan jelasin dari background story, detail sama project apa aja sih yang ada di isu HKSR. Kita bilangnya HKSR ya. Kalau HR ini sulit ya, apalagi yang mungkin lidahnya suka keselipet. Jadi sebenarnya HKSR ini apa sih? Jadi HKSR ini adalah hak kesehatan seksual reproduksi, di mana kita ini
menjamin seluruh manusia itu mereka bisa mengambil keputusan terhadap aktivitas seksual atau reproduksi tanpa adanya diskriminasi, paksaan, dan kekerasan gitu. Jadi apakah dia akan melakukan aktivitas itu apa tidak, dan kapan, dan dengan siapa, itu adalah hak mereka gitu. Dan ini adalah hak yang tidak bisa dicampur dicampur adukan gitu oleh pihak ketiga atau pihak lain. Itu ya teman-teman ya. Dan ini sifatnya universal dalam artian ini bukan cuma misalnya hanya ada di Indonesia gitu, di luar negeri juga sama. Dan ini tidak batas oleh geografis ya. Jadi artinya semua manusia itu punya hak seksual reproduksi gitu. Dan ini aku mau jelasin dulu ke kalian mungkin dari awal bagaimana sih cara kalian mengenal diri kalian sendiri, seberapa dalam kalian mengenal diri kalian sendiri. Ada kalanya kita kadang tuh ngerasa bingung gitu. Kenapa ya kok tubuh aku beda sama yang lain? Kenapa ya kok kayaknya apa yang aku alamin tuh beda sama yang orang-orang. Mungkin orang-orang tuh bisa hidupnya seperti normal, kok aku kayaknya nggak normal ya gitu. Nah itu hal yang lumrah teman-teman. Kenapa ada pikiran seperti itu? Mungkin karena kita tuh belum memahami diri kita sendiri gitu. Dan kadang-kadang kita suka terlewat bagaimana sih keadaan organ reproduksi kita. Kenapa sih kita harus aware sama isu ini? Gini teman-teman, 34-35% remaja itu mereka ternyata sudah berpacaran sebelum usia mereka 15 tahun. Ini datanya dari Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar tahun 2014. Jangan bertanya kenapa datanya 2014, karena kita tahu ya di Indonesia untuk masalah data-data itu sangat sulit, jadi ya adanya tahun segitu gitu ya. Remaja 17 tahun, sebanyak 60% itu pernah melakukan seks pranikah. Ini dari Reckitt Benckiser, kalau nggak salah dari yang Durex. Nah itu teman-teman, dia yang riset dari situ, itu tahun 2020. 31-35% remaja tidak paham bagaimana kehamilan dapat terjadi. Itu tahun 2014 datanya. Artinya apa teman-teman? Ini artinya sebenarnya ini tuh hal yang tidak bisa kita tutup-tutupi. Kayak, enggak kok teman-teman aku nggak pernah ngelakuin, atau enggak kok adik aku aja nggak pernah ngelakuin. Kita nggak pernah tahu teman-teman apa yang orang lain di luar sana pernah melakukan, atau apa yang sedang mereka alami. Pada nyatanya, mereka sendiri tuh udah mengenal tentang aktivitas seksual ini, dan kita harus belajar bagaimana sih cara kita terkapasitasi agar kita bisa menghindari resiko-resiko yang terjadi. Seperti ada pertanyaan-pertanyaan kayak, apa sih itu gender? Apa bedanya gender dan seksualitas? Kenapa sih tubuh aku berbeda? Apakah semua ini tuh normal gitu? Nanti kita akan belajar semuanya di HKSR teman-teman. Kita nanti ada sesi untuk kapasitasi. Dan ini mungkin jadi jawaban untuk pertanyaan kalian, kenapa? Kenapa kita harus peduli dengan hak kesehatan seksual reproduksi? Yang pertama, remaja itu berhak memiliki pengetahuan seksual reproduksi. Kedua, remaja itu berhak merayakan keberagaman. Yang ketiga, manusia itu punya penghormatan atas integritas tubuhnya sendiri. Jadi, tubuh mereka itu adalah milik mereka dan integritas mereka. Tidak bisa dicampur adukan oleh mungkin keinginan atau keegoisan orang lain. Yang keempat, manusia itu berhak memperoleh aktivitas seksual aman dan nyaman. Kita nggak mau dong, kita sebagai manusia udah diciptakan Tuhan nih, kita punya tubuh yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Tuhan dengan perasaan kita masing-masing, tiba-tiba kita merasakan aktivitas seksual yang ternyata tuh menyakitkan untuk kita gitu. Jangan sampai ya gitu loh. Yang kelima itu remaja itu berhak mencari, menerima, dan mengkomunikasikan informasi mengenai seksualitas atau kesehatan mereka. Itu mereka punya hak, dan dalam hak itu mereka tidak boleh diintervensi, dalam artian diinterogasi gitu ya. Karena itu kan hak kita gitu, kita nggak boleh takut. Nah, goals dalam HKSR itu apa? Goals kita adalah meningkatkan kapasitas orang muda terkait HKSR dan memiliki integritas atas haknya, mampu menciptakan lingkungan yang nyaman dan inklusif dengan keberagaman. Jadi di sini kita sangat menerima keberagaman, teman-teman di sini yang beragam jangan takut, karena di sini kita melindungi hak-hak kalian secara universal gitu. Apa sih output yang diharapkan dengan kalian join HKSR gitu ya? Output yang kita ingin keluarkan nanti di proyek-proyek kita adalah 8.000 remaja di Jakarta itu terkapasitasi melalui pelatihan tentang isu HKSR, kemudian menambah 10 jejaring baru, dan ada perubahan kebijakan atau advokasi. Itu tentu jadi kegiatan kunci ya buat kita. Benefitnya ketika kalian nanti udah masuk join HKSR, yang pertama adalah bebas berekspresi, karena
kata lain ya, karena di ARI itu kita tempat yang aman, tempat yang terbuka, semuanya kita welcome dengan berbagi pengalaman atau pendapat kalian secara kritis, nanti kita akan diskusikan rembuk gitu ya. Kemudian kapasitasi diri dengan wujud pelatihan atau praktik. Kemudian networking kita banyak banget, ada internasional, dari pemerintah, NGO juga banyak, nanti kita akan kenalan dengan semuanya. Dan terakhir adalah experience. Experience ini apa nih benefit lebih pastinya? Kalian akan dapatkan saat kalian coba sendiri. Karena setiap orang punya pengalaman yang beda-beda ketika mereka berani untuk terjun. Jadi aku nggak bakal jelasin lebih detail experience apa yang didapetin. Coba dulu, belajar dulu. Kalian akan dapati itu seiring waktu. Project yang udah pernah kita lakukan banyak banget. Aku cuma jelasin singkatnya aja, mau di screenshot juga boleh. Yang pertama, edukasi muda berdaya dan masih berjalan sampai sekarang. Itu ARI mengadakan program edukasi untuk beberapa sekolah di SMP dan SMA. Ini contohnya di SMA 8 gitu ya. Nanti outputnya mereka akan jadi peer edukator untuk mengajar mengenai HKSR juga ke teman-teman sebaya. Kemudian edukasi muda bakti, ini yang dijelasin sama Dina ya dan juga Yogi tadi. Jadi edukasi muda bakti ini kita mengajar tentang kesehatan reproduksi, tapi lokasinya itu kita waktu itu di desa gitu teman-teman. Dan ini ada kerjasama sama Kemenpora juga. Next-nya ada program pencegahan sunat perempuan. Nah ini bisa dilihat teman-teman gambarnya. Ketika di sini kenapa kita concern banget di isu ini, karena kita juga pengen perempuan itu sehat ya, dalam artian kita tahu bahwa sunat perempuan itu secara kesehatan tidak mempunyai benefit gitu ya. Dan bahkan pemerintah juga mengakui itu sendiri, lucunya ya, tapi tidak ada tindakan tegas gitu secara hukum. Kemudian kita juga ada campaign PD aja. Ini waktu itu kita kampanye kesehatan remaja, kesehatan mental dan insecurity mengenai tubuh dan puberti gitu. Itu kita kerjasama sama campaign.com. Aktivitas kita masih sama, seperti yang dijelaskan oleh Dina, kita ada on-site meeting, piket mingguan, kita ada bikin konten juga, kemudian ada monthly meeting, terus ada beberapa main project, dan mungkin kalau kalian mau bikin project sendiri, sangat diperbolehkan teman-teman. Kalian belajar untuk organize project yang kalian punya gitu. Big project di ARI apa aja, saat ini baru segini aja teman-teman yang lagi berjalan, dan ada yang masih ongoing. Ada edukasi muda berdaya. Kemudian ada teater. Teater ini nanti kita konsepnya akan lucu ya, karena kan kita di sini mengangkatnya tentang isu kesehatan seksual reproduksi, tapi akan diangkat seperti teater begitu ya. Ini masih dalam penyusunan. Kemudian nanti ada advokasi. Advokasinya masih sama. Ketika misalnya kita didapat undangan dari jejaring atau pemerintah atau kita bikin forum, nanti kita aktivitasnya bikin argumen, data, riset. Kemudian ongoing lagi ada side project SR on climate issue. Ini pertama kalinya sih kita untuk HKSR kita ada kerjasama isu kolaborasi dengan climate issue. Gitu, ini bakal seru banget. Jadi aku tunggu teman-teman di HKSR ya. Untuk pengenalan timnya di sini untuk koordinator isu ada aku Valen, kemudian untuk wakilnya ada Dwi. Salam kenal ya semuanya ya, semoga kita bisa kerjasama. Oke, sekian dari aku, maaf kalau terlalu panjang. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh drop di kolom chat. Thank you. Kembali lagi kepada Adik. Ya, terima kasih Pak Len atas pemaparannya. Teman-teman mungkin ini perkenalan dulu dari HKSR, karena HKSR itu sebenarnya dalam banget dan menarik banget. Yang dipaparkan Valen itu hanya permukaannya aja. Nah, teman-teman yang berminat boleh join divisi HKSR. Nah, untuk itu kita juga harus perkenalan lagi nih sama divisi yang lainnya juga. Ada toleransi di sini yang akan dipaparkan oleh Arista. Silahkan Arista, boleh dipersiapkan untuk presentasinya, untuk di-share screen. Karena memang ARI itu beragam banget dari HKSR, toleransi, bahkan kewirausahaan pun ada gitu ya. Oke, silakan Eris. Oke, thank you Ade. Bentar ya. Oke, PPT-nya aman ya? Aman Eris, lanjut. Oke, thank you Valen. Jadi selamat join ya teman-teman sekali lagi untuk yang lolos sampai tahap terakhir ini.
sampai onboarding ini. Jadi aku di sini Arista ingin menjelaskan mengenai divisi atau isu toleransi di Aliansi Remaja Independen. Oke, jadi apa sih sebenarnya toleransi ya? Sorry. Nah, toleransi ini sebenarnya mengenai suatu hal yang mengenai kesediaan kita untuk mempersilahkan kelompok ataupun individu lain atau orang lain untuk mengekspresikan ide atau kepentingan yang berbeda darinya gitu ya. Jadi memang kita di sini ada kompromi gitu ya untuk bisa menerima pendapat ekspresi orang lain gitu ya. Itu yang basic dari toleransi itu sendiri. Nah, kenapa sih akhirnya isu toleransi ini ada gitu? Karena seperti yang kalian tahu juga mungkin ya banyak kasus intoleransi dan juga diskriminasi gitu yang terjadi di masyarakat Indonesia gitu, baik di kalangan generasi mudanya, anak mudanya gitu ya, orang tua atau bahkan anak-anak juga bahkan mengalami ataupun melakukan kasus-kasus intoleransi maupun diskriminasi itu sendiri. Nah, bentuk-bentuknya juga beragam gitu. Ada yang atas dasar karena perbedaan agama gitu ya, suku, ras, budaya, gender ataupun orientasi seseorang gitu ya. Nah, di sini juga sebenarnya banyak data yang sudah dirilis oleh beberapa organisasi NGO maupun pemerintah gitu ya, bahwa misalnya banyak kelompok-kelompok di Indonesia itu yang tidak disukai gitu, sehingga timbullah kasus intoleransi dan juga diskriminasi. Banyaknya di mana? Di sini ada LGBT gitu ya, terus komunis, ateis, feminis juga ada gitu. NU dan kelompok lainnya. Ini banyak banget gitu masyarakat Indonesia yang masih belum toleran atas keberagaman yang ada di Indonesia itu sendiri. Sedangkan Indonesia kan masyarakatnya multikultural ya, masyarakatnya sangat beragam atas segala budaya, agama, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini juga membuktikan bahwa intoleransi terhadap kelompok yang disukai ada di berbagai pihak di Indonesia gitu, maupun apa ya artinya di segala entitas di masyarakat. Apa aja, misalnya wali kota, pejabat juga menolak adanya kelompok-kelompok yang aku udah sebutin tadi yang di sini yang didata, terus juga ada guru juga banyak yang ternyata intoleran, terus juga pemuka agama dan lain-lainnya gitu ya yang menjadi pelaku maupun aktor dalam intoleransi itu sendiri gitu ya. Nanti kalau misalnya mau datanya aku bisa share buat diskusi selanjutnya. Oke. Nah, kemudian atas dasar ini apa sih sebenarnya dari isu toleransi gitu. Bahwasanya kami di sini menyadari gitu bahwa makhluk hidup kita sebagai manusia gitu, sebagai makhluk sosial itu adalah makhluk yang paling unik, punya berbagai perilaku, penampilan, cara pandang yang berbeda-beda gitu, yang beragam sekali. Maka dari itu kami juga menyadari akhirnya setiap individu itu punya hak yang sama gitu untuk berekspresi, untuk berpendapat tanpa mendapatkan kekerasan dan juga diskriminasi gitu. Dan juga tentu tidak menjadi pelaku intoleransi itu sendiri gitu. Nah, tadi kan banyak tentunya di Indonesia itu apa namanya bentuk-bentuk intoleransinya banyak yang terjadi. Nah, di sini di ARI kita ada main issue yaitu adalah hak ketubuhan. Apa sih hak ketubuhan? Jadi ini hak ketubuhan ini definisi dari isu toleransi itu sendiri. Nah, hak ketubuhan itu adalah hak setiap individu untuk mengekspresikan segala sesuatu yang melekat pada tubuhnya. Gitu ya. Apa aja yang melekat pada tubuhnya? Mencakup ekspresi gender, tingkah laku, bentuk tubuh, serta juga berpakaian. Kan banyak juga ya kasus-kasus seperti ini yang terjadi di lingkungan sosial. Tujuannya apa? Tujuannya kita untuk mencegah individu ataupun kelompok untuk tidak melakukan segala bentuk intoleransi, kekerasan, diskriminasi terhadap individu lainnya. Jadi kita di sini menciptakan lingkungan yang lebih toleran dan juga inklusif. Nah, di sini juga ada ini ya, capturean meetingnya isu toleransi. Oke. Lanjut, goals-nya isu toleransi yaitu kita ingin meningkatkan kapasitas orang muda, ya, karena kita juga orang muda untuk orang muda itu sendiri untuk mampu toleran, mempraktikkan hak ketubuhannya dan terhindar dari kekerasan yang didukung dengan lingkungan yang kondusif dan juga inklusif gitu. Ini goals kita sebagai isu toleransi.
Nah, kemudian tadi juga dari HKSR juga ada project, begitupun di toleransi ya kita punya berbagai project juga. Di sini aku tampilin yang udah dilaksanakan. Jadi kita melakukan project edukasi muda bineka yang bekerjasama dengan Indonesian Culture and Nationalism atau ICN di berbagai sekolah baik SMP maupun SMA atau sederajat gitu. Jadi kita di sini isu toleransi teman-teman ARI membuat modul dan juga buku saku anti bullying yang tentu juga didampingi juga oleh expert-expert ya, penasihat-penasihat ARI untuk menciptakan ini. Terus juga kita dengan ada proyek edukasi muda bineka ini kita menciptakan 15 fasilitator muda dan juga ada 90 peer edukator di sekolah-sekolah. Oke, selanjutnya kita juga pernah nih toleransi di sini melaksanakan seminar anti bullying di SMA swasta di Jakarta atau ASISI ya. Ini saat masa pengenalan sekolah gitu atau MPLS 2023. Di sini aku Arista sama Dina yang sebagai perwakilan untuk mengisi seminar tersebut. Nah, di sini juga kita baru-baru ini sih melaksanakan pelatihan beberapa minggu lalu, mungkin pelatihan internal tentang hoax dan informasi gitu, melawan hoax dan informasi, karena sekarang ini kan menuju masa-masa kampanye ya, November akhir tuh mau masa-masa kampanye pemilu 2024. Jadi kita tujuannya ingin mengkapasitasi orang muda ini agar lebih melek gitu, lebih literasi digitalnya lebih meningkat biar tidak terjerat atas hoax dan informasi, dan mereka juga bisa menyebarluaskan secara luas gitu ya, baik ke anak, ke orang muda ataupun ke orang tua gitu, untuk tidak terjerat dalam isu-isu yang ada nanti gitu ya. Yang termasuk isu-isu intoleransi ya teman-teman. Jadi kita ada kaitannya juga. Nah, ini pelatihannya nih ya sama Mavindo Mbak Heni namanya. Nah, kemudian apalagi proyek toleransi. Nah, kita di sini ada on proses proyek sosial kita sama akan dilaksanakan di bulan Oktober. Ini kolaborasi dengan Indo Relawan dan juga Indika Foundation gitu. Nah, judulnya proyeknya itu adalah Kita Sama. Jadi memang tujuan kita sama ini, proyek kita sama ini untuk program ini, proyek ini meningkatkan kesadaran anak-anak gitu ya, anak-anak remaja untuk bisa lebih setara gitu ya, lebih menciptakan lingkungan yang lebih setara, lebih beragam dan juga inklusif. Nah, kemudian di sini ada workshop deteksi dan lawan hoax. Jadi ini adalah rangkaian final adalah acara puncaknya dari tadi pelatihan internal hoax dan informasi. Nah, kita akan berencana melaksanakan workshop deteksi dan lawan hoax yang lebih luas lagi cakupannya, yang akan mengundang peer edukator dan juga teman-teman kuliahan dan segala macam, yang targetnya adalah 18 sampai 21 tahun, yang mana mereka adalah pemilih pemula, teman-teman. Nah, future project-nya ini adalah Festival of Tolerancy, Festival Toleransi ya. Jadi nanti nanti ada rangkaian-rangkaiannya yang akan kita konsepkan bersama gitu ya untuk Festival Toleransi ini. Ya, Festival Toleransi nanti akan bermuara. Endingnya adalah juga bentuk advokasi kepada pihak pemerintah atas kasus-kasus yang sudah kita temukan datanya. Begitu. Nah, ini proyek keseluruhannya. Pada akhirnya kita toleransi itu melakukan edukasi sebagai bentuk dari pemberdayaan anak muda di ranah pendidikan dan juga penyadartahuan. Kita juga melakukan advokasi, pun juga pernah kita membuat surat terbuka ya kepada misalnya Direktorat Pendidikan, terus juga Kementerian Agama dan lainnya gitu atas kasus-kasus bullying waktu itu, dan juga tentang kebebasan beragama gitu. Terus juga proyek keseluruhan lainnya adalah Festival Toleransi. Nah, aktivitasnya kita di toleransi sama kayak KSR, kita pasti ada weekly meeting, nanti bisa disepakati di hari apa,
Nah, kemudian ada diskusi internal dan eksternal isu toleransi. Diskusi internal bisa selama meeting gitu ya, ataupun kalau eksternal kita biasanya pernah misalnya sama HRW, Human Rights Watch, untuk berbicara tentang kebebasan berpakaian, atribut keagamaan. Terus bisa juga sekarang mungkin sama tentang kebebasan beragama lagi terkait yang dikaitkan dengan isu toleransi dan juga isu HKSR. Ini adalah program yang akan digabungkan. Nah, terus juga aktivitasnya tentu implementasi proyek yang mungkin sudah ada, yang sedang berjalan, ataupun teman-teman tadi yang mau juga membuat proyek tertentu, itu boleh banget gitu, yang berhubungan dengan isu toleransi, itu pasti oke banget ya, tadi juga udah disebutkan sama Dina ataupun Pak Alen. Nah, toleransi juga ada konten yang udah ada planningnya gitu ya, konten planningnya, bagaimana per bulannya mungkin 2 kali gitu ya, untuk mengedukasi masyarakat secara luas gitu ya di sosial media. Oke, nah ini tadi udah project dan juga aktivitas toleransi. Di sini ada membersnya. Di sini ada isu koordinator yaitu aku, Arista. Membernya di sini bisa dilihat ada Ade juga, Dina juga, Dora, Tata, Feli, Aziz dan lain dan sampai Kartika, yang mana mereka yang komitmen untuk melanjutkan sampai saat ini. Oke. Oke, selesai dari aku ya. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak. Nanti boleh silakan di sesi tanya jawab untuk yang ingin bertanya-tanya tentang toleransi. Jadi kita sama-sama di sini bergabung bersama toleransi untuk menjadi orang muda yang lebih memahami keberagaman dan menyebarluaskan toleransi dan inklusivitas. Oke, segitu dulu dari aku. Thank you, Ade. Aku balikin ke Ade. Oke, terima kasih banyak ya Risa atas pemaparannya. Kalau di toleransi itu lebih ke arah kita tuh mengeksplor sesuatu hal yang baru, yang beragam, yang beda, yang mungkin jarang dilihat di masyarakat pada umumnya gitu ya. Kita tuh bisa ngeliat something new gitu di sana. Jelas banget pemaparannya. Oke, kita mau perkenalan juga sama koordinator isu kita dari kewirausahaan. Ya, mungkin sedikit-sedikit penasaran dengan apa itu kewirausahaan, juga apa sih yang dijelaskan oleh program. Mungkin Nurin bisa tolong dipresentasikan ataupun dilakukan pemaparannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ade. Apakah suara aku sudah terdengar jelas? Mas Nurin. Oke. Halo, selamat malam teman-teman semua. Salam kenal. Maaf, aku gelap banget karena aku lagi di mobil. Kenapa? Nyalain. Gak ada. Nggak bisa. Oh, ya, oke. Oke. Ya, sebelumnya aku mau perkenalkan diri. Aku Nurin dari Koordinator Isu Kewirausahaan. Jadi di hari ini kita memiliki 3 isu tadi yang dijelaskan sama teman-teman sebelumnya. Ada HKSR, ada toleransi, dan juga ada kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu sebelumnya itu namanya ketenagakerjaan, yang dimana isunya concern terhadap isu-isu yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, memperjuangkan para pekerja tentang isu-isu ketenagakerjaan. Tapi berubah menjadi isu kewirausahaan pada tahun 2021 karena saat itu saat pandemi dan kondisi ARI yang sedang tidak baik-baik saja, sehingga mengharuskan survive untuk mencari ibaratnya daerah sendiri. Nah, disinilah kewirausahaan hadir sebagai ibaratnya penolong ARI lah gitu ya, dimana nantinya isu kewirausahaan akan menjadi fondasi keuangan ARI yang akan membantu, yang dimana nanti pemasukan dari hasil penjualan itu akan membantu kegiatan-kegiatan, support kegiatan-kegiatan HKSR dan juga toleransi, seperti itu teman-teman. Jadi itu yang melatar belakangnya adanya isu kewirausahaan dari yang namanya sebelumnya itu ketenagakerjaan, seperti itu. Salam kenal teman-teman semua. Sudah. Oke, terima kasih banyak ya Nurin. Jadi teman-teman,
Kalau di kewirausahaan itu kita tidak lagi membuka untuk mencari member, jadi kita nggak oprek ataupun open recruitment untuk kewirausahaan karena kita cuma fokusnya di sudah dipaparkan kita udah kepo banget sebenarnya ya sama itu yang udah dijelasin sama Valen, sama Erika, sama Nur. Teman-teman, Q&A-nya. Nurit boleh tolong di mute dulu. Iya, terima kasih ya. Nah, teman-teman yang mau nanya boleh raise hand atau mungkin yang ada kendala di mic-nya ataupun ada gangguan lagi di perjalanan boleh banget chat di chat box ya, nanti aku bacain bagi teman-teman yang nanya. Teman-teman yang mau angkat langsung on mic juga nggak apa-apa, dipersilahkan. Oke, aku sedang menunggu. Siapa yang mau nanya? Ada yang mau bertanya, teman-teman? Kalau belum bertanya, berarti memang sudah cukup jelas gitu ya. Gak apa-apa. Teman-teman, Tanya, ya kita nunggu banget. Ada yang mau bertanya? boleh nanya apa aja, mungkin kayak nanya di rumah Ari, mungkin kayak apa gitu, ada apa, atau mungkin kayak nanya-nanya seputar isu toleransi, kewirausahaan, atau mungkin HKSR yang masih belum paham, boleh banget. Kalau saya mau nanya-nanya. Iya, Oh kita ya, juga. Wah, ada Muhammad, ada Restu. ayo lanjut, Boleh. siapa lagi? Lebih banyak, lebih baik ya. Mungkin Muhammad dulu ya, Valen, soalnya dia udah duluan. Nanti Oh lagi ya, sama, oke. Muhammad Lutfi, silakan. Izin bertanya Kak. Nah, mohon maaf saya pakai dua device ya. Untuk pertanyaannya itu kan tadi kan ada 3 divisi ya. Kewirausahaan, toleransi, sama tentang sosial gitu. Nah, untuk misalkan kita sudah join salah satu divisi, namun kita ingin merasakan gitu divisi yang lain. Adakah minimal dalam suatu divisi kita berada di divisi tersebut minimal waktu? Terima kasih. Oke, terima kasih Muhammad Lutfi. Teman-teman panitia ada yang mau menjawab atau kita tampung dulu kali ya? Aku tampung dulu pertanyaannya Lutfi. Karena tadi ada Restu juga yang udah angkat tangan, boleh langsung tanya aja Restu. Nanti kita langsung jawab bareng-bareng. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Oke, aku mau bertanya ya mengenai tadi menarik banget isu toleransi, yang dimana ya memang toleransi di Indonesia itu ya kalau dibilang masih masih sebagai sebuah kata gitu kan, tapi dalam hal pelaksanaannya masih sedikit juga gitu dan masih kurang lah. Nah, aku mau menanyakan mengenai apa sih namanya inisiatif project kali ya, yang dimana kayak mungkin teman-teman atau aku gitu kan menginisiasikan, misalkan kita mau bikin project yang sifatnya tuh kolaborasi dengan organisasi lain gitu, yang memang fokusnya adalah pada isu toleransi juga gitu. Dan aku boleh spill sedikit bahwa aku juga bergabung di salah satu komunitas yang memang bergerak pada bidang toleransi, namanya Global Peace Foundation. Itu jadi kami habis mengadakan project juga yang dimana memang kita berkunjung ke tempat-tempat ibadah gitu ya. Nah, menyambung tadi isu toleransi yang tadi itu kiranya kalau misalkan aku menginisiasikan nih untuk mengadakan proyek kolaborasi dengan organisasi lain. Karena kan kalau dalam hal berbicara toleransi itu kan nggak bisa sendiri-sendiri, tapi kita harus mengumpulkan atas keberagaman lain gitu, baik itu komunitas maupun identitas lain lah gitu kan. Nah, kiranya bisa gak sih Kak kalau seperti itu, dan bagaimana kalau misalkan kita menginisiasikan sebuah program, langkahnya itu seperti apa gitu Kak. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Resto atas pertanyaannya, menarik banget. Mungkin aku mau tanya dulu ya siapa yang mau nanya lagi nanti biar kita sekalian jawabnya. Kalau misalkan belum ada ataupun nanti pas jawab ada yang mau nanya boleh di-keep dulu pertanyaannya nanti aku bacain di chat box. Pertanyaan pertama dari Lutfi itu mengenai bisa nggak sih kita join 2 isu atau 3 isu gitu ya? Atau bisa nggak sih kita misalkan main isunya HKSR tapi kita mau main-main nih di toleransi, bukan main-main ya maksudnya mencoba hal baru di toleransi ataupun di kewirausahaan. Nah, ini mungkin akan dijawab oleh yang lebih capable. Di sini ada Valen, ada Erista, ada juga Nurin, dan juga Wakornas kita, wakil koordinator isu kita, Dina, mungkin boleh dijawab. Untuk yang kedua, itu mengenai kolaboratif di bidang isu toleransi. Nah, ini cocok banget akan dijawab sama Erista sebagai korsu kita di toleransi. Oke, waktu dan kesempatan dipersilakan untuk korsu-korsu untuk menjawab. Dan Wakornas, dan juga Kornas. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 mungkin aku mau coba untuk jawab ya. Untuk pertanyaan nomor 2 toleransi mungkin yang ini nih Erista atau Dina bisa jawab. Untuk tadi pertanyaannya dari siapa? Muhammad Lutfi ya. Kita boleh nggak sih sebenarnya belajar ke isu lain? Sebenarnya boleh teman-teman. Kalian misalnya mau aku pengen deh kali ini pengen ikut trainingnya dari HKSR nggak masalah gitu. Itu baik-baik aja gitu nggak apa-apa. Tapi dalam catatan ketika misalnya ada pembagian kerja atau misalnya job desk atau misalnya dapat project, nah itu dijalankan gitu ya. Aku ini sih case-nya ketika kalian megang 2 isu kan artinya kalian juga bekerja di 2 isu. Nah ini aja sih perhatikan kalian bisa handle-nya apa enggak gitu. Gitu aja sih sebenarnya dilihat dari tanggung jawab kalian kapasitasnya sampai mana. Tapi kalau mau belajar atau pengen diskusi, boleh banget. Kita pasti terbuka kok untuk teman-teman semua. Gitu sih. Next, boleh. Pertanyaan selanjutnya. Oke, aku mau nambahin dari Valen. Kalau Valen kan tadi menjelaskan soal tentang kita boleh nggak sih join di 2 isu. Nah, kalau misalnya pertanyaan Lutfi adalah boleh join di 2 isu, jawabannya tadi seperti yang Valen jelaskan. Tapi kalau misalnya dalam artian Lutfi itu ingin belajar gitu kan, aku cuma pengen masuk 1 isu tapi pengen belajar di isu lain, itu boleh banget karena di kewirausahaan sendiri kita memang concern itu di bidang penjualan ya, maksudnya kewirausahaan. Tapi ketika ada yang namanya undangan-undangan dari organisasi luar, dari instansi pemerintah, itu anak kewirausahaan pun boleh untuk gabung ke isu toleransi dan HKSR dengan catatan biasanya sebelum kita ibaratnya kayak mewakili organisasi kita untuk pergi keluar, itu kita ada kayak semacam review jurnal dulu, briefing dan lain-lain seperti itu. Jadi walaupun kalian mengambil isu HKSR atau mungkin toleransi, kalian tetap bisa untuk belajar di isu-isu lain seperti itu, dan juga masih bisa untuk menerima mewakili ARI untuk join ke undangan organisasi lain seperti itu teman-teman. Karena ada kok kayak aku sendiri dan juga ada beberapa anak KWU yang menerima ikut ibaratnya kayak ikut menerima undangan untuk mewakili misalnya isu HKSR atau toleransi gitu, seperti itu teman-teman. Jadi walaupun kalian di isu A tapi kalian tetap masih bisa untuk belajar di isu lain kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Nurin, Valen, untuk pertanyaan nomor 1. Mungkin ada tambahan dari Dina. Monggo Dina untuk dijawab nomor 1. Oke, Ade, makasih. Kayak aku mau nambahin ya, jadi tadi pertanyaannya boleh nggak sih ikut 2 isu gitu? Ya, boleh-boleh aja, karena aku sendiri pas masuk ARI tuh ikut 2 isu. Jadi isu pertamaku tuh toleransi, kedua itu HKSR. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang ikut fokus isu pertama itu toleransi, tapi bisa ikut juga ke acara-acara HKSR gitu. Boleh banget kok, karena event pertamaku gitu, aku turun langsung edukasi itu justru isu kedua aku tuh HKSR. Jadi teman-teman jangan jangan takut aja kalau memang
tertarik kedua-duanya silahkan masuk, tapi harus lihat juga batasan karena teman-teman harus memfokuskan atau memprioritaskan salah satunya gitu. Jadi untuk ke acara eksternal pun kalau memang pembahasannya tentang perkawinan anak atau sunat perempuan atau yang berkaitan dengan HKSR, tapi kalau teman-teman masuknya isu toleransi yang difokuskan gitu yang jadi prioritas nggak apa-apa. Asalkan teman-teman mempunyai kapabilitas dan juga pemahaman yang cukup gitu mengenai isu tersebut gitu ya. Jadi jawabannya boleh banget. Gitu aja Adek, makasih Adek. Oke, makasih Dina. Berarti boleh ya teman-teman, tapi untuk job desk-nya mungkin diperhatikan. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi handle project A atau lagi megang job desk B di isu pertamanya, itu diselesaikan dulu, baru nanti fokus di isu kedua. Atau memang ada hal-hal lain yang juga perlu dikomunikasikan sama porsinya masing-masing gitu ya. Intinya boleh. Untuk pertanyaan kedua dari Restu, itu mengenai kolaborasi, silakan dijawab oleh Aris. Tapi aku mau reminder dulu, lagi dan lagi, bahwa di akhir kita nggak usah pakai Kak, kita semua setara. Jadi kalau misalkan Restu mau tanya, halo Kak Dewi, gak usah pakai Kak, kita panggilnya Ade aja, karena panggilan aku Ade, atau Valen, Norin. Sama dengan pilihan nama lain. Silakan Erista. Oke, thank you, Ade. Tadi dari Restu ya, boleh nggak sih sebenarnya kita kolaborasi gitu dengan organisasi lain atau lembaga lain gitu untuk menjalankan project gitu ya, terkhusus tadi kalau dari Restu di isu toleransi gitu. Tentu boleh sih Restu gitu untuk kolaborasi. Tadi pun juga aku udah sharing gitu ya. Ada misalnya Temali yang kolaborasi dengan Indika dan juga Indora Lawan gitu. Terus juga dengan Yayasan Sekolah Alternatif juga kita pernah kolaborasi gitu. Jadi memang itu bisa aja terjadi gitu. Kita bisa kolaborasi apa aja yang akhirnya bisa jadi support ya, support antara di kegiatan tersebut pun juga misalnya di workshop nanti misalnya aja ya di workshop hoax dan informasi nanti misalnya mau berkolaborasi dengan Kominfo kah gitu atau dengan siberkreasi atau organisasi-organisasi yang concern terhadap hoax dan disinformasi ini bisa aja gitu terjadi. Asalkan nanti mungkin dari Yogi gitu menjelaskan bagaimana sistematika kolaborasi itu sendiri gitu. Jadi kalau dari isu toleransi pun juga nanti bagaimana kita membuat project itu bisa diselaraskan dengan isu utama main isu kita ya, main isu toleransi ada di hak ketubuhan. Bagaimana kita menciptakan project yang diselaraskan dengan isu utama kita. Gitu sih paling. Mungkin dari Yogi mau menambahkan. Yogi suaranya belum terdengar, sorry. Halo. Oke. Oke. Kalau dari aku mungkin nambahin aja gimana cara kita kolaborasi. Mungkin aku kayaknya agak familiar ya sama Restu. Mungkin kita pernah ketemu di mana gitu. Pernah nggak? Di Kemen PPA kalau nggak salah. Ya. Kayak lumayan familiar. Kalau misalnya Restu kan gabung sama Global Peace Foundation ya juga ya, Global Peace atau apa gitu. Sebenarnya bisa aja kita kolaborasi. Justru ini kalau misalnya kalian mau melakukan program atau apapun itu inisiatif kalian. Justru kalau makin banyak organisasi yang gabung sama program itu justru kan makin bagus. Kita bisa jangkaunya lebih luas dan juga mungkin kita bisa support di mananya, mereka bisa support di mananya gitu kan ya. Kalau konsep kolaborasi pastinya di ARI juga kita apa sih yang mau kita kasih dan juga apa kontribusi kita dari ARI untuk ARI manfaatnya itu untuk apa gitu. Jadi kalau biasanya kita ada konsultasi dulu nih sama pembina atau penasehat sebenarnya kolaborasi ini cocok deh sama ARI. Kalau misalnya tadi kasusnya toleransi atau peace building kan itu cocok banget dan itu mungkin masih bisa ya. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba kita mau kolaborasi bagi-bagi sembako itu mungkin enggak relate gitu kadang sama kita. Jadi mungkin bisa dikonsultasiin dulu nanti tahapan-tahapannya bisa kita obrolin lebih dalam di kalau udah masuk internal di ARI nanti. Yang pasti terbuka aja kalau kalian mau ngapain, mau buat inisiatif program dan lain itu bagus banget dan justru kita willing banget dan terbantu banget kalau kalian punya ide-ide kreatif lainnya gitu. Mungkin itu aja, mungkin semoga membantu ya Restu.
Oke, terima kasih banyak Yogi. Berarti aku conclude ya. Intinya boleh, tapi perlu dibicarakan lagi sama penasihat dan juga kursinya masing-masing, apakah ini relevan atau tidak. Kan nggak mungkin kita bagi-bagi sebangko juga gitu ya. Betul sekali itu contohnya. Ada teman-teman yang bertanya di chat box ya. Aku izin bacakan. Dari Najwa Aprilia, aku izin bertanya. Sebelumnya, apa ada salah satu pihak eksternal yang bertentangan dengan cara kerja ARI? Jika ada, gimana cara anggota ARI mengatasi hal tersebut? Oke, keep dulu ya. Teman-teman panitia nanti boleh, ayo dipikirkan jawabannya. Ya. Kemudian ada dari Timur Putri. Izin bertanya untuk ARI, apakah ada proker tahunan atau kegiatan yang rutin dilakukan tiap tahun atau tiap periodenya? Atau proker-proker ARI itu atas usulan anggota ARI sendiri? Pertanyaan kedua, wah ada kedua. Pertanyaan keduanya, kalau misalnya kita pilih fokus isu di toleransi, tapi usul untuk kegiatan di isu lain, boleh atau tidak? Ya. Nah, menarik banget. Aku mau proposing pertanyaan pertama untuk dijawab sama teman-teman ARI juga. Boleh Valen menjawab pertanyaan nomor 1 dari Najwa. Silahkan Valen. Oke, thank you atas pertanyaan ini. Pasti ada ini juga ya, kayak bingung. Kalau misalnya ada salah satu pihak, ini eksternal ya, bertentangan cara kerja ARI. Sebenarnya kan kita di sini, kalau pihak eksternal berarti bukan dari internal ya, maksudnya mungkin kalau kita kerjasama media partner gitu, atau kayak kita kolaborasi, gimana sih cara kita ngatasin kalau misalnya itu ternyata dia cara kerjanya tuh nggak beda banget nih sama kita bertentangan. Nah, mungkin cara kita tetap stick di ini ya, kan ketika kita kolaborasi sebenarnya kan pasti ada perjanjian antara kedua belah pihak ya. Jadi kayak misalnya nih kalau kita udah ngerjain ini tuh timelinenya harus sesuai dan kayak oh kita butuhnya kalian ngerjain mungkin di bagian perspektif ini, kita ngerjain yang bagian perspektif lain. Nah, itu nanti kalau misalnya tentu kalau dari awal perjanjian atau kayak kerjasama itu kita dari awal ini maksudnya sebelum persetujuan ya kayak udah tahu nih kita bakal bertentangan ya kita nggak bakal ngelakuin teman-teman kayak ngapain kita nyebur tapi kita tahu kita nggak bakal bisa berenang di situ gitu. Jadi lebih baik ketika misalnya nih kita udah ketemu nih karena mereka tuh bertentangan sama cara kerja kita. Oh ya udah, maksudnya kita tetap stick di rules awal secara perjanjian ketika kita kolaborasi aja sih gitu. Itu sih dari siapa tadi pertanyaannya? Dari Najwa ya. Thank you. Dari Najwa. Ini itu yang udah jawab. Oke, thank you kalian atas pemaparan dan jawabannya. Mungkin terjawab sudah ya Najwa, atau ada yang mau tanya lagi boleh banget. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan Timur Putri, boleh dijawab oleh Dina ya, karena Dina yang akan menghandle proker-proker juga dan lebih paham di bidang itu. Silakan Dina. Oke, makasih Ade. Jadi ini sebenarnya satu pertanyaan tapi bercabang gitu ya. Oke, izin bertanya untuk ARI, apakah ada proker tahunan? Iya, di ARI itu pasti ada proker tahunan. Tapi berjalan atau tidak itu tergantung teman-teman, karena lagi-lagi di ARI itu tidak ada paksaan atau memaksa untuk teman-teman untuk harus ya, tapi diarahkan oleh penasehat untuk menjalankan proker-proker yang sudah direncanakan gitu. Misal dari toleransi. Toleransi ini proker turunannya ada apa aja sih? Ada edukasi tentang bullying, hak ketubuhan, dan lain-lain. Nah, proker tahunannya itu biasanya yang besar. Nah, kayak biasanya toleransi itu untuk tahun ini untuk tahun depan akan mengadakan program yang namanya festival. Nah, festival toleransi ini sebagai proker tahunannya isu toleransi. Kemudian di HKSR juga ada program tahunannya itu teater. Nah, biasanya program tahunan itu yang berbentuknya sifatnya lebih besar gitu ya teman-teman. Nah, baru deh ada turunan-turunan proker itu sendiri kayak sosialisasi, advokasi, dan lain-lain. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, periode atau proker ARI itu atas usulan anggota? Iya, betul. Semua proker yang ada di ARI sampai saat ini adalah atas usulan anggota. Jadi, teman-teman yang punya banyak ide, banyak kreasi gitu di dalam pikirannya, tuangin aja. Nanti akan ada Valen, Nurin, dan Erista yang akan mengkoordinir ide-ide dari teman-teman gitu. Dan jangan lupa juga yang namanya satu divisi harus bantu satu sama lain ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, kalau di ARI itu kita fokus isu toleransi, usul untuk kegiatan isu lain boleh nggak?
boleh aja. Cuman ini yang perlu jadi catatan teman-teman bahwa di ARI kita akan ada 2 isu untuk dipilih, isu prioritas dan isu kedua. Nah, untuk isu prioritas suara teman-teman akan didengar. Kemudian di isu kedua pun sama, tapi bedanya untuk batasan-batasannya itu ada ya. Jadi di isu pertama semua yang usulan teman-teman akan didengar dan dikoordinir oleh koordinatornya. Kemudian untuk isu kedua mungkin akan ada semacam apa ya? Nggak semua yang teman-teman usulin tuh bisa direalisasikan gitu. Karena balik lagi proker atau program yang teman-teman usulkan itu di isu pertama atau isu kedua. Jadi gitu ya. Kalau misalkan kurang jelas, Timur boleh tanya lagi. Gitu aja sih, Ade. Thank you, Ade. Oke, terima kasih banyak Dina atas jawabannya. Cukup jelas ya. Aku ingin izin membacakan pertanyaan dari Mesya Yovani. Nanti akan lanjut ke pertanyaannya Rizky. Aku mau bertanya, bagaimana sih ARI meningkatkan harmonisasi dalam organisasi ARI itu sendiri? Nah, itu dikip tolong dijawab oleh Dina lagi karena sebagai Wakornas juga. Kemudian ada pertanyaan dari Dia Ulhaq. Izin bertanya untuk ARI, apakah ketika setiap selesai membahas sebuah isu, apakah ARI membuat buku atau modul yang bisa disebarluaskan ke masyarakat juga untuk memberi edukasi secara luas juga? Oke, itu dikip lagi. Boleh dijawab oleh Korsu yang willing to answer this question. Kemudian kita langsung lanjut ke Rizky. Silahkan Rizky bertanya. Thank you banget buat kesempatannya. Selamat malam semuanya. Kenalin, aku Rizky. Salam kenal. Terima kasih Ade kesempatannya. Mungkin sebelumnya mohon maaf karena sebelumnya saya udah izin, tapi saya lihat salah lihat jadwal sebelumnya. Karena kukira kegiatannya ini di hari Minggu, rupanya di hari Sabtu, dan aku udah izin buat nggak hadir di hari Minggu gitu. Jadinya hari ini agak kurang prepare buat hadir dan datang telat tadi. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin ke pertanyaannya, karena aku tadi joinnya juga di tengah jalan, pertanyaan yang pengen aku kasih ini sifatnya general aja sih. Ada record yang bakal di-share nggak ke kami para anggota ARI, dan ada poin-poin penting dari tiap divisi nggak yang bakal di-share di grup ARI itu sendiri? Thank you sebelumnya. Oke, terima kasih. Pertanyaan Rizky cukup teknis, nanti akan dijawab oleh Dina yang record meeting kali ini juga. Nah, ada pertanyaan satu lagi ya, dari Dea Alfa Rizky Alifiani. Izin bertanya, untuk teman-teman ARI yang masih sekolah ataupun kuliah, bagaimana caranya bisa tetap aktif di kuliah atau sekolah juga aktif berkegiatan di ARI? Ini lebih ke arah manajemen waktu ya. Nanti boleh dijawab sama teman-teman yang, di sini banyak banget teman-teman yang masih sekolah dan juga kuliah, nanti mereka capable untuk menjelaskan hal itu. Aku mau minta jawaban dari pertanyaan paling pertama, itu dari Mesya Yovani, akan dijawab oleh Dina. Terima kasih. Oke, makasih Ade. Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Mesya ya. Gimana sih cara meningkatkan harmonisasi dalam organisasi di ARI? Nah, sebenarnya kita tuh faktornya banyak ya. Faktor yang bisa meningkatkan harmonisasi. Salah satunya kalau di ARI itu kan kita ada pertemuan mingguan. Nah, di pertemuan mingguan itu juga pasti kan kita bakal ketemu nih sama divisi toleransi, divisi HKSR, dan juga KWU. Nah, di situ tuh kita setelah mengerjakan prokernya masing-masing gitu di ruang rapatnya masing-masing, kita tuh biasanya ngobrol karena itu di rumah gitu. Jadi kita bisa masak mie, kita juga bisa berkegiatan lain gitu, kayak misalkan ada yang jajan gitu, ada abang-abang bakso, abang-abang yang lain gitu, itu bisa banget sih meningkatkan harmonisasi itu. Dan selain itu juga di ARI kita juga sering mengadakan acara-acara internal. Nah, misalnya kayak halal bihalal, terus juga kayak bulan Ramadan tuh kayak ada semacam buka bersama. Terus juga nggak menutup kemungkinan juga kita bakal mengadakan kegiatan yang dadakan gitu. Misal, oke, minggu depan gue mau ngadain acara apa gitu. Bisa dikonsultasiin dulu
ke koordinator isunya masing-masing, nanti akan kita diskusikan bersama dan kita realisasikan. Entah itu acara makan-makan, entah itu acara mungkin jalan-jalan ke kebun binatang gitu ya, itu bisa banget sih teman-teman, ide teman-teman tuh diobrolin ke kita. Nah, untuk saat ini cara meningkatkan harmonisasi ya kita biasanya kumpul bareng, ngobrol setelah proker isu. Itu juga selain itu kita bakal ada kegiatan-kegiatan internal lain yang bisa meningkatkan kedekatan kita satu sama lain. Itu ya, Meisha, semoga menjawab. Kemudian ini ada satu lagi ya, Dek, tadi gimana sih teman-teman yang masih bersekolah caranya agar tetap aktif kuliah dan juga sekolah. Nah, untuk teman-teman mungkin yang baru tahu kalau di ARI itu juga masih ada beberapa anggota yang SMA, terutama ini MC kita Ade itu masih SMA. Dia juga selain aktif di ARI juga aktif mengikuti lomba-lomba. Nah, mungkin kalau dari aku tipsnya karena aku juga masih kuliah, manajemen waktu aja sih. Kalau misalkan teman-teman ada di HP itu namanya Google Calendar ya, itu bisa dipergunain banget sih teman-teman. Jadi caranya teman-teman bagi waktu sebisa teman-teman gitu. Kayak misal aku kuliahnya itu jurusan ilmu komunikasi, tapi di kuliahku aku nggak ngambil UKM apa-apa. Oh, berarti aku memang harus memfokuskan diriku di ARI dan juga di kegiatan volunteer yang lain gitu. Jadi memang bagi waktunya sepintar-pintarnya teman aja gitu ya, dan jangan lupa untuk selalu bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang kita ambil gitu. Mungkin ada tips lain nih, kan kalau aku masih kuliah, mungkin Ade yang masih SMA juga gimana cara bagi waktu di ARI tapi tetap juga ikut kegiatan eksternal lain kayak lomba, beberapa kali memenangkan lomba dan acara-acara eksternal dari ARI gitu. Silakan Ade. Oke, terima kasih Dina. Sebenarnya anak-anak ARI itu sibuk semua. Masih banyak yang kuliah, apalagi orang-orang muda, banyak juga yang masih sekolah. Terutama kayak Valen, dia itu hektik parah, tapi mereka masih naruh concern besar di ARI, itu yang perlu diapresiasi. Megang banyak kegiatan juga, pertama itu dari Valen. Kalau dari Yogi, dia lagi penelitian tentang batang serai, dia anak tekim, terus tiba-tiba harus ngerjain proposal sosial kayak gini kan juga manajemen waktunya harus tinggi banget. Teman-teman kita juga yang lain. Mungkin aku sedikit menambahkan as representatif dari anak SMA. Ini disclaimer aja ya, even masih SMA ataupun udah kuliah ataupun berapapun usia teman-teman, ya teman-teman juga capable untuk melakukan pekerjaan yang sama dan setara seperti teman-teman yang ada di ARI semuanya. Kalau aku lebih biasanya ya atur waktu, kalau misalkan Sabtu Minggu aku udah setting untuk organisasi, misalkan kalau dari Senin sampai dengan Jumat ya aku fokus sekolah, habis kalau misalnya ada kerjaan dari organisasi aku kerjain, kalau misalnya ada preparing yang perlu prepare ya prepare lagi gitu. Kalau misalkan lomba ya itu kita nyempetin waktu dari jam istirahat ataupun ya makan waktu tidur, kurang lebih kayak gitu. Mungkin semoga menjawab ya untuk pertanyaan mengenai manajemen waktu. Nanti boleh kita diskusi lebih lanjut di ARI yang banyak banget teman-teman yang hektik parah, termasuk penasihat kita. Terus aku mau proposing untuk jawab pertanyaan yang lain. Ini aku mau menjawab pertanyaan Rizky, tapi yang akan menjawab adalah Yogi. Silakan Yogi untuk pertanyaan Rizky. Mengenai apakah akan ada record Zoom yang akan di-share ataupun notulensi yang akan di-share dalam agenda onboard Telgit. Silakan. Kalau untuk record Zoom kita bisa banget ini ya, bisa banget share. Tapi kalau untuk notulensi mungkin itu enggak, karena kita pengennya teman-teman sendiri bisa dengerin dan juga bisa persepsinya kayak gimana gitu. Kalau mungkin untuk event-event yang akan datang kayak misalnya pelantikan itu bakal diinformasikan lagi lewat grup ya sama panitia. Kayak misalnya nanti besok atau minggu depan ada pelantikan, tanggalnya berapa itu nanti tolong dicatat, nanti panitia bakal reminder. Tapi kalau misalnya kalian kesulitan atau apa, jangan lupa untuk nge-reach ya, karena kita juga nggak bakal nyuapin kalian terus-terusan, tiap hari ada ini, enggak gitu. Makanya kalian yang harus aware juga, kalau misalnya ada apa-apa bisa nanya ke teman-teman panitia. Gitu aja sih mungkin dari aku. Oh iya, untuk report anggota ya. Kalau report anggota nanti biasanya Korsus sama internal Wakornas itu punya report tracking anggota yang aktif mana, terus juga yang kontribusinya ada yang mana, yang komunikasinya bagus yang mana. Nah itu bisa jadi bahan dasar buat aku yang di eksternal buat buat ikutin dia untuk kegiatan-kegiatan eksternal. Misalnya ada undangan di Kementerian Kesehatan. Kalau misalnya undangan Kementerian Kesehatan, aku cari yang relevan biasanya. Mungkin isu HKSR ya. Gue
panggilnya anak KKSR dong harusnya, tapi anak KKSR-nya yang mana? Ya, pasti yang komunikasinya bagus, yang isunya dia oke, yang kapasitasnya oke gitu. Nah, itu juga perlu diperhatiin karena Korsu dan Wakornas juga bakal pantau kalian dan kinerja kalian tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau untuk apa ya, untuk dibagiin ke teman-teman hasilnya itu enggak dibagiin. Cuma di-keep sama mereka-mereka aja gitu. Oke, mungkin itu aja, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Yogi. Ini Indi kayaknya semangat banget ya. Oke, boleh remind aku kalau misalkan ada pertanyaan yang belum kejawab. Ini aku mau ke bawah lagi. Ada pertanyaan dari Felicia Ratualangi. Halo semua, izin bertanya, untuk fokus isu apakah ditentukan dari isu apa yang kita ambil saat seleksi karya? Dan juga tadi ada sosialisasi dari isu HKSR, di mana ada tim-tim tertentu untuk terjun ke sekolah-sekolah di Jakarta. Ke sekolah-sekolah di Jakarta. Nantinya pembagian tim apakah ada sistem tertentu di luar pengajuan diri? Itu yang akan menjawab tentunya Valen sebagai Korsu HKSR. Silakan Valen. Apa nih? Sorry, untuk pertanyaan terakhir ya, proker teater. Felicia, Valen. Pertanyaan Oh Felicia ya, dulu. sorry. Oke. Jadi pembagian timnya nanti sesuai dengan kesediaan kalian aja sih kalau di sini. Jadi kan nanti aku akan memberikan langsung ya kayak pembagiannya. Oke teman-teman nih ada jadwalnya begini-begini. Siapa yang mau masuk tim ini, tim itu gitu. Jadi kalian langsung aja masuk sesuai dengan kesediaan kalian. Nanti akan dikapasitasi gitu sih. Dan fokus isu itu nggak diambil dari saat seleksi ya teman-teman. Nanti kita ada pembagian form lagi. Jadi di situ teman-teman bisa milih mau masuk isu mana. Jadi kita nggak dari sekarang sih. Jadi kalian dikapasitasi dulu, baru nanti habis itu fokus ke isu mana. Itu sih teman-teman. Oke. Udah jelas ya. Sama ini yang HSR dari Dina mau sekalian karena proker teater. Oh ya, untuk proker teater itu nanti konsepnya akan kita jelaskan karena kita terbatas oleh waktu ya dan udah malam banget. Intinya nanti teaternya itu nanti kita akan berbentuk seperti monolog gitu ya. Monolog nanti konsepnya kita akan membawa isu-isu mengenai masalah-masalah yang kita ketemui saat kita terjun ke lapangan, pada saat kita mengajar, ketika kita bertemu dengan anak-anak yang memiliki masalah mengenai kesehatan seksual reproduksi atau masalah mengenai kekerasan seksual. Nah, itu akan dimasukkan ke dalam teaternya untuk bahan advokasi. Seperti itu sih singkatnya. Oke, thank you Dina. Aku kembalikan lagi ke Ade. Oke, thank you Valen. Jawabannya cukup singkat ya teman-teman, karena kita terbatas dengan waktu. Mungkin ada pertanyaan yang tertinggal, aku scroll ke atas, itu pertanyaan dari Ulhak. Kalau misalkan selesai membahas sebuah isu, apakah Ari membuat buku atau modul yang bisa disebarluaskan ke masyarakat dan juga memberi edukasi luas? Bisa. Tapi itu kembali lagi ke teman-teman, apakah teman-teman willing to do it atau enggak gitu. Jadi lebih ke arah kesepakatan bersama. Jadi kayak enggak setelah membahas itu diharuskan membuat modul, dan itu kan juga cukup berat ya. Jadi lebih ke arah kemampuan dan capability teamwork masing-masing. Oke teman-teman, kita mau main Kahoot nih karena ada games juga. Aku mau share, Arisa boleh share ini dulu ya kodenya, silakan. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Oke teman-teman, kita sekarang main Kahoot. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ini oke. Pertanyaan yang tentang ya tadi ya isu Ari, maupun ada juga ya random question ya untuk menguji konsentrasi kita di malam hari ini. Oke, ini sudah muncul ya, berarti Kahoot di teman-teman sekalian. Boleh di-scan dulu. Ini barcode-nya, bisa juga kalian masuk ke kahoot.it, masukin game pin ini. Jadi baru nanti kita bisa mulai. Oke nih, ini bukan Rizky, udah masuk. Oke, Rizky. Oh, bukan ya berarti ya. Yang lain ditunggu ya teman-teman yang lain untuk join. Bisa pakai guys, join. Oh ya enggak, aku ajak teman-teman yang lain untuk join. Ayo teman-teman, join. Oke.
Berapa ini kita di sini? 53. Aku nungguin Indi. Kalau join Ini tadi terus udah menang kayak- dapat apa nih? Oh iya, dapat ya nanti ya panitia ya, dapat hadiah ya. Gokil deh. Benar. Onboarding dapat Jadi hadiah. harus serius ya Nanti teman-teman. ada rankingnya ya di akhir. Jadi kita lihat nanti siapa yang paling banyak poinnya. Jadi poinnya di Kahoot ini berdasarkan jawaban yang benar dan juga siapa yang cepat duluan untuk menjawab gitu. Banget, Eris. Jadi nanti kita akan ada hadiah ya untuk 3 pemenang dan hadiahnya akan dibagikan saat pelatihan pertama ya offline gitu. Jadi semangat teman-teman. Semangat. Ya, 28 sekarang yang join. Apa namanya, Ade bisa tentuin waktunya ya, Ade ya? Boleh. Kita tunggu sampai jam laptopnya settingnya salah lagi. Bentar ya. Kita tunggu sampai jam 21 19-an. Baru kita mulai. 21.19. Zelika, ada smile-nya, lucu banget namanya. Calvin, wah Calvin. Aku Celsius. Aduh, jadi joke lagi. Oke, ditunggu teman-teman. Masih beberapa orang yang belum masuk. Ada Cici. Cici ini Valen atau ada anggota yang namanya Cici ya? Kemudian ada Laura, ada Natalie. Oke. Ayo guys, join, ramaikan. Nanti teman-teman ini tahu dapat hadiah. Nanti pas offline meet-nya, hadiahnya itu spektakuler teman-teman. Bisa mengubah iklim dunia. Jadi teman-teman harus ikut dan menangin ini. Nggak sebesar itu ya, sampai mengubah iklim berat sekali. Iya, mengubah iklim. Coba bayangin, kita kan udah terlalu banyak food waste, plastic waste. Nah, produk ini akan mengatasi hal itu. Nah, bikin tambah mikir nih. Kita kan kritis. Anak hari itu kritis. Baik. Wah, tebak oleh Rizky, kawan. Wah, nggak Motor asik, kita listrik. ganti nih. Boleh motor listriknya dari Yogi nanti dikasih gratis. Dari toko Valen jual listrik. Jual banyak. Oh my god, jangan bawa toko-toko dong. Pelaku Aku wirausahaan. Cina tanpa toko. Ayo guys. Tumbler tuh. Kata Restu, dapat tumbler ya? Enggak Restu. Ada deh pokoknya hadiahnya. Pokoknya hadiahnya bukan tumbler, bukan pin, bukan stiker, ada deh pokoknya. Dan hadiah ini bisa digunakan ya sampai kalian sampai rusak pokoknya. Oke, ditunggu. Sekarang udah berapa ya? Aku nggak bisa kelihatannya dari sini. 34, tuh masih 34 teman-teman. Masih banyak nih yang belum ikut. 5 menit lagi. Ya. 35. 37 nih. Teman-teman segera ya untuk join biar kita segera start Kahoot ini. Oke, karena keterbatasan waktu kita percepat ya. Nanti 1 menit lagi kita akan mulai. Ayo buru-buru ikutan. Nanti dapat ucapan selamat kalau kata Dea. Wah, itu mah gue kasih sekarang aja. Nah, cara mainnya gimana nih cara mainnya, Eris? Cara mainnya, kita ini sama sih, sama kayak quiz ya. Jadi nanti ada pertanyaan, nanti kalian bisa jawab multiple choice, ada multiple choice-nya ada 4 gitu. Jadi jawab yang memang sesuai dengan perspektif kalian ya, gitu.
Jadi ini juga, jadi tadi yang aku udah bilang juga ini cepet-cepetan juga kalau poinnya ya. Jadi siapa yang lebih cepat dia akan poinnya lebih besar. Oke. Udah 38 dari 52. Sepertinya tadi ada yang keluar ya, 38. Kayak udah 40-an tadi. Kita tunggu 1 menit lagi yang tadi sempat keluar. Ayo cepet join guys. Sayang banget ya, hadiahnya enggak ya, Len, ya. Melewatkan. Tidak boleh terlewatkan. Ya, sayang banget hadiahnya. Hadiahnya TV 20 inch dari tokonya Yogi. Oke, udah mulai, bisa mulai MC. Boleh, 29. kita mulai sekarang. Karena udah 40 orang yang udah join. Kita mulai sekarang ya, biar lebih cepat juga. Silakan Erisa. Oke. Ini by the way, suaranya agak kegedean atau perlu dikecilin? Boleh kecilin dikit. Oke, jadi aku akan mulai ya teman-teman. Jadi kalian bisa standby di HP-nya untuk menjawab gitu ya. Oke, aku mulai Kahoot-nya, quiz-nya, quiz onboarding Ari. 1, 2, 3. Oke, pertanyaan pertama sudah dimulai teman-teman. Apa yang dimaksud dengan kontrasepsi? Oke, wah. Ini udah ada 29 yang terjawab. Oke, aku next dulu ya. Oke. Yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Langsung disimak ya. Di setiap ini ada waktu sekitar 10 sampai 20 detik. Wah, sekarang udah meningkat nih jumlahnya nih. Wah, benar-benar semua. Oke, aku lanjut. Next. Pertanyaan yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan istilah diversitas? Diversitas, sorry. Waktunya 10 detik. Go, go, go. Oke. Banyak-banyak banget nih. Oke, next question. Mengapa sih penting untuk kita mengajarkan toleransi kepada generasi muda? Waktunya 20 detik. Ya, 2, 1. Wah, cepatnya nih ya, Rifki. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 5. Mengapa pembicaraan tentang orientasi seksual dan identitas gender masih dianggap tabu dalam banyak lingkungan? Waktunya 20 detik. Wih, ini ada yang benar, ada yang salah nih, ada yang berbeda jawabannya. Siapa kita lihat paling cepat dan benar? Oh, ada Vira. Oke, kita boleh next ya. Pertanyaan yang ke-6. Bacalah pertanyaan berikut. Ya, silakan dibaca ya. Waktunya 20 detik, teman-teman. Banyak nih yang jawab cepat dan juga benar. Oke, sekarang Abi. Abi yang paling gercep dan juga benar. Oke, next question nomor 7. Silakan dipikirkan. Ini melatih ini ya, konsentrasi dan kecepatan membaca ya teman-teman. Oke, kita next ya. Selanjutnya nomor 8.
Bacalah pertanyaan berikut. Pernyataan dan pertanyaan. Waktunya 20 detik. Banyak nih yang jawab nih, beragam nih ya. Kita next dulu. Siapa nih yang di sini? Timur Putri. Wah. Oke, kita next yang nomor 9. Mengapa perubahan teknologi seperti otomatisasi dan AI dapat menjadi isu yang signifikan dalam kewirausahaan? Oke, wah banyak banget nih yang benar nih yang milih karena menciptakan penurunan permintaan SDM dan juga pengangguran struktural. Siapa yang paling cepat dan benar? Rifki. Oke, kita next dulu. Nomor 10. Mengapa RUU Cipta Kerja menjadi kontroversial di Indonesia? Ya, tahun 2019-2020 nih. Oke, banyak nih. Wah, udah paham berarti ya tentang RUU Cipta Kerja, ngikutin nih. Soalnya banyak yang menjawab benar. Oke, kita next ke pertanyaan 11. Apa yang ada di ujung langit? Yuk. Oke. Wah, beragam juga nih. Ada yang jawab galaksi Bima Sakti, bintang, awan, huruf T juga ada. Oke deh, kita next dulu. Oke, number one-nya Timur Putri nih. Kita next lagi, nomor 12. Jika diperlukan waktu 1 menit untuk merebus 1 telur, berapa waktu yang diperlukan untuk kita merebus 10 telur? Wah, ada yang terkecoh mungkin di sini ya nih. Ada yang 10 menit, ada juga yang 5 menit, 20 menit, 1 menit juga. Oke, karena kita perlu bisa semuanya bisa kita ini ya, kita rebus langsung gitu 10-10-nya dalam satu panci. Jadi cuma butuh 1 menit aja, teman-teman. Oke, jadi kalau yang terkecoh kita next dulu ya. Siapa nih yang paling pertama? Oke, ada Timur Putri lagi. Kita next pertanyaan ke-13. Mari berhitung. Ayo, berhitung matematikanya. 20 detik. Sangat menguji ya. Wah, ada yang jawab 200, 400, 600, 800 nggak ada. Jadi jawabannya yang benar adalah 600. Ada 12 orang yang menjawab benar. Keren banget ya. Ini sangat matematika di malam hari sangat menguji ketahanan otak untuk berpikir. Tapi nggak apa-apa ya untuk kita memanaskan otak kembali. Kita next pertanyaan ke-14. Wah, di sini Timur Putri lagi nih yang menjawab dengan benar dan cepat. Oke, kita next ke-14. Sekeluarga terdiri dari 7 anak laki-laki dan masing-masing mempunyai 1 saudara perempuan. Nah, berapa orang sih yang ada di keluarga tersebut? Punya 7 anak laki-laki dan juga masing-masing punya 1 saudara perempuan. Berapa tuh jumlah satu keluarga? Ternyata banyak yang terkecoh. So, ada yang 11. Ada yang 8, ada yang 14, ada yang 6, ada yang 10, ada yang 16. Wah, ternyata kalau misalnya 7 nih ya, tadi 7 orang laki-laki, masing-masing punya 1 saudara perempuan. Ya berarti saudaranya anak perempuannya cuma 1, 8. Ditambah
orang tuanya 2, jadi 10 nih. Jangan dikalikan 2 ya semuanya, jadi 14 anaknya. Itu agak mengecoh sih emang nih soal menjebak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Tapi kita lihat dulu siapa yang paling cepat dan benar. Wah, Timur Putri, keren banget nih Timur Putri ini dari tadi puncak di posisi pertama mulu ya. Tapi kita lihat nanti siapa yang pemenangnya di juara pertama, kedua, dan ketiga. Oke, pertanyaan terakhir nomor 15. Siapa nama penasihat bidang program Organizational and Social Development di Aliansi Remaja Independen? Ayo, 10 detik nih. Yang tadi memperhatikan di sesi pertama yang dipresentasikan oleh Yogi. Siapa sih penasehat di bidang ini? Wah, ternyata jawabannya beragam-beragam juga nih ya teman-teman nih. Ada yang jawab Pak Budi, ada yang jawab Mas Al, dan Mbak jawab Jojo, Tokemas. Terus juga banyak juga 11 orang yang jawab Mbak Kindi. Jadi jawabannya Mbak Kindi ya, Mbak Kindi Marina namanya. Oke, kita next dulu nih, siapa sih yang paling banyak mendapatkan poin tertinggi gitu ya. Penasaran gak nih? Karena kan tadi juara berapa yang menang, yang dapat hadiah nih panitia? Boleh diinfokan kembali? Kayak ada beberapa orang, 1-3 ya, kalau tolong dikonfirmasi ya. Ada pemenang yang akan mendapatkan hadiah. 3 orang ya, Kenapa? yang 3 dapat orang ya, hadiah Valen 3 ya? orang. Ya, Oke, 3 orang yang berada di posisi atas berarti dapat hadiah dari kita, hadiah dari Valen ya, nggak hadiah dari Ari ya. Nanti kita bisa info-info selanjutnya. Oke, mau siapa ini ya? 10 besar dapat hadiah juga boleh, tapi hadiahnya cilok gimana? Cilok 1 butir. Iya. Oh my God, toko saya bisa bangkrut kalau 10 orang dikasih kulkas 2 pintu ya. Bangkrut, Oke. nanti nggak balik modal. Siapa nih? Penasaran nggak nih? Kita coba next ya. Aduh, siapa sih nih yang Next, paling siapa tinggi juara nilainya satunya? nih? Oke, coba 1, 2, 3. Onboarding, podium. Nomor 3, Anggun. Wah, Anggun. Tepuk tangan buat Anggun. Nomor 2 siapa? Vira. Nomor 1 itu ada, wah siapa nih ya? Nomor 1-nya Timur Putri. Wadah, ini banget nih. Timur Putri yang pertama. Yang kedua ada Vira, terus yang ketiga ada Anggun. Boleh dong, ini aku nggak bisa ngelihat ininya siap apa namanya muka-muka kalian gitu, gimana, apa masih tegang, masih pusing tadi pertanyaannya, atau emang udah happy lagi nih? Oke, mungkin dari aku mungkin segitu aja. Mungkin MC bisa masuk lagi nih, Adek. Silakan, Adek. Tok, tok, tok. Udah masuk lagi. Oke, selamat buat Timur Putri. Juara 1 ada Vira, juara 2 dan juga Anggun. Semoga nanti pas kita ketemu udah langsung bisa dibagiin hadiah di lab dari tokonya Cici. Oke. Nah, teman-teman, kayaknya kita udah selesai acara onboarding kali ini. Kenalan kita yang cuma sekitaran 2 jaman, 3 jaman udah selesai. Nanti untuk perkenalan lebih lanjutnya, dan selanjutnya boleh nanti pas latihan ketemu secara offline. Aku juga udah gak sabar buat ketemu teman-teman yang belum bisa kita temui secara offline hari ini. Oke, teman-teman boleh di on cam-in dulu, karena kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Habis senang-senang, habis mikir-mikir dari Kahoot, kita perlu foto-foto dong biar mengabadikan wajah teman-teman yang sangat berharap mendapatkan cilok dari Dina. Oke, aku tunggu. Di sini udah ada Rizky, Meisha Yovani, Yogi Haris Budian, Valen, Dina yang udah on cam. Aku tunggu yang lainnya menampilkan wajah tampan dan cantiknya. Mbak Vira udah oke banget ini. Oke. Aku masih nunggu dulu ya. Kita ada 3 slide di sini. Oke, oke. Belum muncul semua ya di aku. Yuk teman-teman open cam yuk. Biar jadi kenang-kenangan buat kita. Iya. Yuk, yuk, yuk.
Boleh Biar bisa open cam. Willy and Hart udah on cam dari tadi kayaknya. Oke. Postingnya ditahan dulu ya, postingnya ditahan dulu. Kita masih agak nungguin yang lain. Ntar pegel teman-temannya. Iya, jangan senyum dulu, ntar keburu kering giginya ya. Iya kayak gue keringanannya. Kering Jadi MC. banget. Kita tunggu yang open cam. Jadi, aku lumayan nge-like Ayo guys. muncul semua. Mungkin dari Pak, kalau udah muncul teman-temannya boleh tolong difotoin kalian ya. Soalnya internet aku kurang baik nih kayaknya. Boleh di aku juga ada, nanti aku fotoin. Oh ya, Oke, boleh, boleh. Kita Biar bareng-bareng aja ya. internetnya bagus. Kita bareng-bareng Oke, boleh. aja. Oh, Kita itu tag. mundur, Din. Hah? Oke. Oke, ini slide pertama dulu ya. Teman-teman semuanya senyum ya. 1, wait. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Mana ya? Sorry tadi ulang dong. Slide pertama nggak kelihatan namanya. Ulang ya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2. Oke, kita ke slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, udah semua nih adek. Oke, terima kasih ya Dina untuk dokumentasinya. Nanti aku kirim. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah menyempatkan waktu Sabtu malamnya. Seharusnya teman-teman udah Jangan lupa presensi. duluan. Jangan lupa presensi guys. Presensinya. Hampir saja lupa. Jangan out dulu. Jangan out dulu, adek. Boleh share presensinya di sini, dek. Boleh. Nggak boleh. Boleh. Hampir ya, hampir lewat. Sambil nunggu adek kirim link presensi, aku mau kasih tahu lagi untuk teman-teman, kita akan bertemu di perkiraan bulan apa ya, September akhir atau Oktober awal ya. Kita akan mengadakan pelatihan secara offline sebanyak 4 kali. Nanti akan dilanjut, kita akan melakukan apa namanya, pelantikan gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan luangkan waktunya dari sekarang untuk setiap hari Sabtu sebanyak 4 kali kita akan melakukan pelatihan atau kapasitas peningkatan ARI gitu ya. Thank you, itu aja sih. Ade, apakah linknya udah bisa? Masih kucari sebentar ya. Oke, aku kirim ulang ya. Boleh. Teman-teman dipastikan untuk isi presensinya ya, karena kalau nggak isi presensinya nggak dapat hadiah cilok dari Dina. Harus diisi. Bentar ya, lagi dicek dulu. Ini ya guys, presensinya. Sorry, yang atas, yang bawah. Yang bawah deh. Sama aja yang sih bawah. Guys. Sama aja sih sebenarnya ya. Sama aja. Soalnya gua nggak bisa dipencet. Nggak bisa jadi link. Iya. Oke. Isi presensi ya. Nanti yang hilang presensinya boleh minta ke aku atau panitia yang lain. Iya, tapi ada bukti kalau kalian menghadiri acara hari ini ya guys. Ya udah aku jadiin ini nih, bisa gak? Harusnya bisa, ya bisa. Silakan diisi. Oke, teman-teman boleh isi langsung presensinya. Nanti yang mungkin kelewat dan mungkin teman-teman juga harus jaga SS agenda hari ini biar nanti bisa ditanya ke panitia kalau sebenarnya tadi kita hadir. Gitu ya. Presensinya akan ditutup pukul 10 malam, jadi ada space waktu yang cukup lama untuk mengisi. Jadi make sure jangan ada yang ketinggalan juga. Iya, jangan yang sampai kelewatan ya, kita open sampai jam 10 aja. Oke. Kurang lebih teman-teman kita udah dari tadi jam 7:10 kita udah mulai sampai kita udah jam 10 kurang 20-an. Kayaknya kita juga teman-teman udah mulai ngantuk.
mungkin ada juga yang mau nugas untuk hari Senin nanti. Aku sebagai MC hari ini, Dewi Kusmawati, dipanggilnya Ade aja. Aku izin mengakhiri agenda onboarding kali ini. Nanti kita akan bertemu di agenda pelatihan dan juga first meeting kita secara offline. Terima kasih untuk teman-teman panitia yang juga udah berkontribusi banyak dalam agenda onboarding kali ini, yang udah mau menjelaskan apa itu ARI dari Yogi, menjelaskan isu dari teman-teman Korsu, Valen, Dina, dan Eris juga Nurin, dan terima kasih untuk tim panitia lainnya yang sudah mengakomodir agenda hari ini. Ya, sama-sama juga Valen. Dan terima kasih lagi, aku thank you banget untuk teman-teman yang udah mau menyempatkan waktu, dan semoga materi hari ini bisa dicerna dengan baik, bisa diterima dengan baik. Dan mungkin karena teman-teman juga udah jadi anggota ARI, jadi kita budayakan kultur aktif untuk bertanya, kultur aktif untuk berdiskusi, dan juga kultur aktif untuk memberikan sumbangsi pemikiran teman-teman dan menjaga komitmen di ARI sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yogi. Sekian dari aku sebagai MC, dan sampai jumpa di agenda selanjutnya. Yeay! Jangan lupa malmingan, betul. Aku mau nugas untuk Senin. Semangat, Ade. Boleh. Udah semuanya. Semangat semuanya. Thank you. Makasih ya udah. Terima kasih, Terima kasih sudah datang. Semoga